Saya pernah menyampaikan materi ini di banyak tempat, ada pernah di Brawijaya, pernah di salah satu SIT di Surabaya, kemudian pernah juga saya sampaikan di luar Jawa, dan materinya sangat relevan bagi sebuah organisasi yang sedang dalam masa dua masa ketika mereka akan membangun timnya, ya. Proses pembentukan tim, ada yang tahu nggak? Ada 4 tahapan proses pembentukan tim. Ya, ada yang bisa sebutkan nggak? Apa proses pembentukan tim itu? Karena kita ngomong tentang teamwork building ini basic sekali, ya. Ada 4 tahapan pembentukan tim. Kira-kira apa saja 4 itu? Cari orang, nice. Rekrutmen, nice. Tepat sekali. Jadi tentukan dulu orangnya, kumpulkan orangnya, rekrut orangnya, ya, itu tepat sekali. Ada lagi yang ini tahap 1 nih, tahap 1. Tahap 2-nya apa kira-kira? Pembagian tugas. Oke. Ternyata seleksi, pembagian tugas itu masuk tahap 1. Ya. Oke, tahap 2-nya apa kira-kira? Penyusunan program itu tahap 3. Cari tempat kayak apa? Ya. ini sudah pembentukan timnya ini. Antum karena jangan-jangan mikirnya serilah mana katanya. Materi lah. Ini pembentukan tim ini fokusnya, ya. Kira-kira apa lagi tahapan yang kedua? Tentukan tujuan. Itu tahap 1. Pembekalan itu tahap 1. Strategi itu tahap 1 dan tahap 3. Ya. Jadi ada 4 tahap proses pembentukan tim. Yang pertama namanya forming. Dari kata form, pembentukan format, memformat, to forming, membentuk format, mengumpulkan orang, ya, pembagian tugas, pembekalan, semua itu tahap 1 yang sekiranya membuat sebuah tim itu siap untuk memulai, ya, siap untuk memulai. Jadi ketika sekolah ini akan memulai untuk membangun organisasinya, maka yang pertama kali pasti forming. Sopo kepala sekolah, sopo wakane, sopo sing dadi iki, sopo dadi iku, sopo sing bagian masak, gitu. Kemudian sopo sing bagian nyapu-nyapu, sopo sing bagian kesel-kesel. Nah, misalkan gitu. Ada nggak bagian kesel-kesel nih kan? Tapi kesel. Ya, itu forming. Tahap keduanya adalah storming, dari kata storm, badai. Jadi di mana-mana organisasi itu selalu melalui tahapan ini, dan kalau tidak melalui tahapan ini maka tidak akan sampai di tahapan yang keempat. Atau kalaupun sampai di yang keempat, rapuh prosesnya. Jadi di mana-mana organisasi Bapak Ibu sekalian pasti akan mengalami tahap-tahap storming. Storming itu apa sih? Storm itu apa? Badai. Jadi masa-masa terjadinya badai. Kenapa? Karena organisasi yang dibentuk itu terdiri dari banyak orang, banyak karakter, banyak latar belakang. Kemudian disatukan. Ibarat panjenengan sapu apa namanya belakang itu? Sapu lidi di belakang itu dijadikan satu, maka ketika digunakan untuk menyapu terjadi proses gesekan-gesekan antar lidi, betul tidak? Ya, ketika antum menyatukan bapak-bapak laker, sing cili-cili apa jenis? Pelor gotri, ya, dijadikan satu-satu. Apalagi ndak ono template, apa yang akan terjadi? Kerotok kan gitu ya. Terjadi gesekan yang sangat kuat dan lama-lama akan jadi panas. Organisasi juga mau tidak mau harus mengalami itu. Kenapa? Karena kalau tidak mengalami storming tidak akan masuk dalam tahapan norming. Yang ketiga namanya norming, norm. Ditemukannya norma-norma. Makanya tadi strategi bagian dari norming. Ketika antum akan melakukan perbaikan struktur, itu namanya norming. Jadi pertama, meskipun kita tidak yakin apakah struktur yang kita buat akan efektif atau tidak, nggak penting. Mulai dulu saja. Setelah itu akan ada storming, atau akan melihat, oh iki GCMB iki gak cocok, iki GCMB iki gak cocok.
Atau sing iki gesek ambek iki, kalau dibiarkan tanpa ada norming, maka ini akan menyebabkan potensi kerusakan fatal. Jadi kalau misalkan antum punya laker, kemudian tidak dikasih stemplet, tidak dikasih pelumas, dan antum biarkan berputar terus tanpa diperhatikan dan tidak pernah dirawat, lama-lama pecah, Pak. Betul ya? Pecah. Jadi cuma bagaimana kita akan masuk ke norming kalau nggak pernah storming, nggak pernah ngobrol, nggak pernah interaksi, nggak pernah kerja bareng, nggak pernah terjadi salah paham. Tafahum, hanya terjadi kalau antum melakukan amal jama'i. Jangan pernah antum berharap tafahum di dalam ukhuwah kalau nggak pernah amal jama'i. Paling banter ya cuma ta'aruf, dan tidak akan pernah terjadi ta'awun dan takaful kalau kita nggak pernah tafahum. Betul tidak? Jadi antum nggak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terjadi tafahum, tidak akan pernah saling memahami, tidak akan pernah saling paham, saling ngerti kalau seandainya kita tidak pernah amal jama'i, dan amal jama'i yang betul-betul dalam, yang memungkinkan terjadi interaksi dalam, terjadi gesekan-gesekan, baik gesekan mulai dari gesekan kognitif, gesekan secara pikiran, gesekan secara emosi, maupun gesekan secara fisik. Semakin tinggi tingkat itu semua, maka semakin kuat proses norming nanti akan terjadi. Gitu. Alhamdulillah, sejak zaman di Makkiyah, zaman dakwah Makkiyah, Rasulullah itu kan tidak hanya mengumpulkan kemudian liko, setelah itu selesai, dikasih ilmu liko selesai, enggak. Ada latihan-latihan, ada tadrib, ada latihan-latihan yang dilakukan oleh Rasulullah. Saya kok merasa boleh ya saya buka, karena saya kan jauh dari itu. Ada tadrib yang dilakukan Rasulullah dalam rangka apa? Amal jama'i. Dikasih tugas ke sana, dikasih tugas untuk melakukan ini, itu, dan seterusnya. Dan itu selalu bersama-sama, minimal ada berdua gitu. Kecuali untuk tugas-tugas khusus yang sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah ingin membuat mereka kemudian menjadi tafahum. Jadi niscaya, tidak mungkin terjadi norming kalau tidak terjadi storming. Nah, coba antum cek ciri-ciri storming itu apa? Yo terjadi gesekan, beda pendapat, satu-satuan sedilu, coba sampai telung dino ya kan. Kemudian ada yang kemudian kalau ngomong A selalu dibantah sama si B, ya. Kemudian tidak mudah menjadi mufakat, ya, selalu terjadi perbedaan pendapat dan seterusnya. Itu masa storming. Dan bagi para pemimpin yang paham tentang tahapan teamwork building, maka ini adalah karunia sesungguhnya. Bukan dianggap sebagai sebuah bencana. Ini karunia, karena dengan itulah antum semua akan mampu menyatukan pikiran-pikiran mereka, menyatukan hati mereka, dan pada akhirnya menyatukan amal mereka. Jadi ketika saya pegang halakoh baru, ada satu halakoh baru yang saya pegang. Indikator bahwa saya sudah mampu menjangkau hati mereka, itu adalah ketika mereka mau curhat dan menceritakan masalah di antara mereka. Dan saya bersyukur dalam waktu tidak lebih dari 2 bulan ada yang datang, Ustaz ada masalah begini, ini, alhamdulillah. Dan dalam waktu tidak lebih dari setengah bulan kemudian masalah itu selesai karena bisa dimediasi. Apa yang terjadi setelahnya ya Wabarakatuh? Ini ada dua kubu ya, ada dua kubu. Yang sebelumnya itu terus saling tidak sepakat. Ya, saya merasa kok pantesan kok ndek liko itu kayak gak anget blas dua kubu ini. Baru kemudian setelah ada yang laporan satu, Masya Allah, ketemu masalahnya. Dan saya mensyukuri itu. Kenapa? Karena saya punya satu peluang untuk kemudian menyatukan hati mereka. Saya panggil satu kubu sendiri, saya panggil kubu berikutnya sendiri, saya ajak sarapan bareng. Kemudian saya ceritakan tentang amal soleh, amal jama'i, ukhuwah, dan sebagainya. Kemudian titip satu pesan, antum bersedia tidak untuk memaafkan dia? Siap Ustaz. Antum bersedia nggak datang ke rumahnya untuk meminta maaf dan menyatukan hati antum? Siap Ustaz. Selesai. Setelah itu, bisa bikin kegiatan yang luar biasa, bisa bikin luar biasa. Ini yang belum menikah ada berapa orang? Minoritas atau mayoritas yang belum? Minoritas. Ya, ini pendewasaan dini ya. Jadi yang sudah menikah pasti paham bahwa setelah terjadi sengketa, terjadi persoalan suami dan istri, maka setelah itu kehangatan itu bisa lebih daripada sebelumnya. Betul tidak?
Justru tapi harus terjadi resolusi gitu, harus terjadi norming. Gak mari ngono tukaran, gak norming. Nah itu biasanya sing bubrah mari ngono ya. Jadi harus melalui tahapan yang namanya storming, tapi kemudian harus norming. Gimana caranya norming? Maka harus ada mediator, harus ada pemimpin yang bisa diteladani, harus ada pemimpin yang kuat, dan ada penegakan kedisiplinan di dalamnya agar norma itu betul-betul diyakini sebagai sebuah kesepakatan bersama di situ. Tapi nek mula male nggak tegas, nggak ada sebagainya, orang akan melihat ini nggak norming, nggak terjadi norming. Jadi kalau di antum outbound, ya antum mengadakan outbound misalkan, itu semua outbound operator, outbound vendor yang menggunakan ilmu, menggunakan dasar ketika mereka menyelenggarakan outbound, pasti akan menggunakan filosofi teamwork building ini, forming, storming, norming, dan yang terakhir namanya performing. Kalau outbound vendornya nggak menggunakan ilmu, ya terus anggap dulu, nah kan begitu. Kalau menggunakan ilmu pasti akan melalui tahapan ini, dan ada proses debriefing untuk memastikan mereka memahami bahwa untuk membentuk setiap tim itu diawali selalu melalui tahapan 4 ini, dan itu merupakan siklus terus-menerus berputar. Apakah kalau sudah performing nanti akan berhenti? Apakah performing itu kan masa-masa antum perform, masa-masa antum mendapatkan berprestasi, teamwork antum itu berhasil, terus melaku dengan sangat luar biasa, bahkan tidak perlu ngomong si A itu paham apa kebutuhan si B, misalkan begitu. Itu kan sudah performing. Tapi apakah kemudian seterusnya begitu? Enggak, akan ada masa nanti terjadi forming ulang gitu. Pergantian kepala sekolah, pergantian jabatan, pergantian orang, ada orang baru masuk, orang-orang lama kemudian purna, dan seterusnya. Forming terulang lagi. Begitu pula nanti akan jadi storming lagi, norming baru lagi, performing baru. Tapi yang paling harus dipastikan oleh setiap pemimpin adalah siklus ini mengarah semakin performing ke atas, nggak boleh turun. Mungkin akan ada masa misalkan setelah performing kemudian reforming, ada forming ulang, itu turun sedikit atau menjadi datar begini, tidak masalah. Tapi yang penting resultanya naik lagi terus gitu. Itu yang menunjukkan bahwa sebuah organisasi hidup, dan organisasi itu memiliki kans besar untuk berhasil. Oke, saya boleh nanya ini lembaga ini Al-Basirah Sekolah SMP ini sudah berjalan berapa tahun? 9 tahun. Sudah ada berapa kepala sekolah yang pernah menjadi kepala sekolah di SMP? 5 kepala sekolah, 5 kali forming. Kalau boleh saya tanya sekarang kira-kira gimana? Forming, reforming, storming, norming, atau performing? Apa sinting? Boleh juga. Gimana kira-kira? Storming, bisa jadi storming, ya. Storming yang termanage dengan baik itu akan membuat antum segera masuk norming dan performing. Tapi kalau storming yang tidak termanage akan masuk ke tahapan ajuring. Ya, ini harus dihindari, ya. Jadi pastikan tahapannya terus naik ke atas. Jadi kalau storming bagi pemimpin yang paham tentang manajemen teamwork, maka mereka akan mensyukuri gitu. Karena kalau tidak pernah storming berarti antum di forming terus meneng-menengan, apik kabeh, ora ono sing tukaran, itu berarti si forming. Ya, kenapa kan nggak ada interaksi? Lama antum akan menuju ke sana. Gitu. Jadi syukuri, tapi segera manage dengan baik. Jadi kondisi yang membuat pemimpin itu paling sigap itu memang harus di kondisi storming itu. Kesel aja nih, harus pegang sana sini. Tapi kalau sudah terjadi norming setelah itu maka proses untuk menuju performing itu kayak nggak perlu di manage, jalan sendiri. Karena semua orang sudah saling tafahum, ya, sudah saling tafahum. Jadi paling berat itu memang dari ta'aruf ke tafahum. Kalau sudah ta'awun, takaful itu lebih mudah. Ya, ta'awun itu saling tolong menolong, takaful saling apa? Saling ya, saling meringankan beban saudara. Yang terakhir adalah itsar, mendahulukan saudaranya. Itu yang paling puncak, ya. Saya yakin
karena ini sudah 9 tahun 5 kali ganti kepala sekolah, tahapan ini pernah berputar-putar begitu, betul ya? Pernah ada masa itu kemudian datar lagi atau mungkin sedikit mengalami penurunan, tidak masalah. Itu bukan persoalan. Persoalan adalah kalau kemudian antum berhenti bersiklus, kok moro-moro udah meneng kabeh, ora ono ngomong, terus tidak terjadi gejolak dan seterusnya, itu yang harus diwaspadai. Ya, forming yang tidak pernah selesai berarti namanya. Oke, nah untuk membuat proses pembentukan siklus tadi itu, perjalanan siklus tadi itu bisa berjalan dengan mudah, cepat dan efektif dan serta efisien, Bapak Ibu sekalian, maka pastikan prosesnya harus ada trust di dalamnya. Sebetulnya membentuk tim, ya, membentuk teamwork, membentuk kerjasama di dalam sebuah organisasi itu tentang menciptakan rasa saling percaya, trust. Ya, dan yang dihilangkan ada distrust, perasaan tidak saling percayanya itu yang harus dieliminir. Percaya kepada siapa? Kepada siapapun. Pimpinan sesama pimpinan, pimpinan kepada anak buah kepada pimpinannya, anak buah dengan anak buahnya, itu harus ada trust. Karena kalau tidak ada trust, yang akan terjadi 3 hal itu. Kalau tidak ada trust, saya bicara dulu dari kondisi kalau tidak ada saling percaya, ya, tidak ada saling mempercayai, ekspensif ya, proses antum melakukan sesuatu itu menjadi mahal. Karena memfasilitasi rasa tidak percayanya calon penumpang, Garuda Indonesia itu Bapak Ibu harus melakukan memberikan serangkaian fasilitas yang membuat biaya naik Garuda Indonesia itu jadi mahal. Hanya urusan membuat orang kemudian menjadi trust. Karena nggak ada distrust, untuk membuat trust jadi mahal. Apa yang mereka lakukan? Pertama, kalau antum yang pernah naik Lion Air, itu tidak pernah ada ceritanya pilotnya Lion itu memberikan announcement. Sebab penumpang yang terhormat, selamat bergabung di Garuda Indonesia. Anda berada di penerbangan Garuda Indonesia GI sekian. Penerbangan menuju dari Surabaya menuju ke Jeddah. Penerbangan akan memakan waktu selama 10 jam di ketinggian 30.000 di atas permukaan laut, dan ini semua dijelaskan. Kondisi di Jeddah sekarang berawan, sementara kondisi langit di atas kota Surabaya dalam kondisi cerah. Selamat menikmati perjalanan ini, semoga kita selamat sampai di tujuan. Wassalamualaikum dan seterusnya. Itu suara itu saja, dan pilot itu memang salah satu seleksinya adalah jenis suara. Jadi suara pilot pun tidak boleh suaranya cempreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena itu menurunkan trust. Pilotnya kok nyinyir, aduh, medeni gitu. Antum nggak akan pernah dengar suara pilot itu cempreng. Semua suara pilot itu bass. Kenapa? Karena bass itu memberikan jaminan bahwa orang ini benar-benar laki gitu. Ya. Dan tidak pernah memang ada pilot perempuan. Kalaupun ada pilot perempuan, itu yang memberikan announcement. Atau mungkin karena saya nggak pernah naik ya. Saya selalu pilot laki-laki, dan itu suaranya ngebas. Itu memberikan keyakinan kepada kita bahwa insya Allah dia kompeten dan bisa menerbangkan pesawatnya dengan benar. Itu yang pertama. Kalau pesawat yang ya tidak peduli dengan keselamatan kita, gitu kan, yang penting murah kayak Lion itu tidak ada pengumuman begitu. Ya, tapi karena murah, ya itu harus ya percaya sekarapmu lah gitu kan. Kan naik Lion itu sama dengan kalau kita naik angkot, yang penting gandol kan begitu ya, yang penting tekan, nanti jauh apa caranya. Kalau naik taksi kan beda lagi, cuman kan jauh harganya. Jadi kalau naik pesawat terbang begitu. Jadi begitu antum membutuhkan trust itu expensive. Jadi kalau nggak ada rasa saling percaya menjadi mahal. Ya, saya pernah naik dulu ketika ada kabar tentang pilot yang mabuk gara-gara dia menggunakan narkoba di pesawat yang Lion tadi itu. Setelah itu tiba-tiba Lion itu menggunakan standar setiap pilotnya harus ngomong di awal, meskipun tidak lama ya, sekedar untuk meyakinkan masyarakat bahwa pilot yang akan dinaikin itu baik-baik saja ya. Pernah suatu ketika saya naik Lion, itu baru terjadi kasus di mana ketahuan menggunakan narkoba itu. Pilotnya Lion mengatakan selamat datang di Lion Air, Anda menggunakan penerbangan ini dan sebagainya informasinya. Dan sesaat lagi kita akan melakukan take off. Selamat menikmati penerbangan ini. Sekali lagi terima kasih telah terbang bersama Sriwi Lion Air. Loh, kok Sriwi Lion Air gitu kan? Ternyata dia salah ngomong. Mungkin dia mantan pilotnya Sriwijaya
Misalnya Sriwi Lion Air gitu kan, waduh wong ini mabuk gitu kan, tambah medeni gitu ya. Jadi kalau nggak ada rasa percaya, semuanya menjadi mahal. Antum harus pasang CCTV karena nggak saling percaya, betul tidak? Satpam nggak cukup siji, satpam kudu limo untuk saling mengingatkan di antara mereka dan saling jogo adalah satpam. Satpam siji kok itu cek sing nyolong kok, ya kok ngono kan misalkan gitu. Kudu limo, tambah larang Pak. Karena tidak ada trust, ya. Karena antum tidak trust kepada siswa, antum kudu ngecekin omahe sisi temenan kon ngezoom. Kon ketok zoom di laptop, tak delok saiki nang omahmu. Terus gawe apa zoom? Dicek sisi-sisi. Ya. Mahal prosesnya. Kemudian complicated, prosesnya rumit. Yang pernah naik pesawat terbang, kalau antum masuk lewat pintu depan, naik ke dalam, kita belok kanan apa belok kiri? Belok kanan, karena menuju langsung penumpang. Tidak pernah ada, sejauh yang saya tahu, penumpang kok belok kiri. Deloi, ini pilotnya ono apa gak? Terus ditakoni, wis SIM kon. Hah? Bisa terbang temenan kon gitu. Mabuk apa enggak? Tidak ada. Ya, tapi kalau kita nggak ada trust, nggak percaya, ditakoni temenan nggak? Tuh, satu-satu. Temenan sampai harus nyupir, pimpinan sampai kalau nyupir ke pesawat terbang. Gitu kan, complicated prosesnya. Kalau tidak ada rasa percaya, antum membangun teamwork, complicated, kompleks gitu, rumit. Ya, tapi karena ada rasa percaya, apalagi kalau sudah levelnya tafahum tadi itu, atau sudah dita'awun, kita tuh merasa tidak ada beban untuk kemudian meninggalkan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang lain karena yakin bahwa saudara kita pasti akan mengerjakan yang saya tinggalkan itu. Gitu. Ya, tidak ada yang rumit akhirnya. Semuanya menjadi easy. Yang expensive menjadi cheap, menjadi murah gitu. Ya, yang mahal jadi murah, yang complicated atau yang rumit menjadi mudah, dan sesuatu yang awalnya prosesnya panjang menjadi sederhana. Bayangkan kalau misalkan antum itu harus ngecekin pesawat terbang dulu untuk naik pesawat terbang itu kan, ini baling-balingi murah popok gak, solare lengkap popok gak, kan? Tempat duduknya aman atau tidak, pramugari ini pinter apa ora, kok ngejak suku pasar dibawa jadi disandani kok ngene. Prosesnya panjang. Dan beda kan, kalau untuk menunjukkan, karena kita merasa distrust dengan pesawat terbang, penerbangan itu, proses untuk memastikan pesawat mau berangkat saja lamanya minta ampun dibandingkan kalau antum naik angkot. Betul? Naik angkot kan nggak ngecek sembarang-sembarang, misal anggur munggah, budal. Darahnya sulit kan nggak ngetem gitu kan. Kalau pesawat terbang, Bapak Ibu sekalian, meskipun standar apapun, itu tidak ada pesawat terbang mundur langsung munggah benar, tidak ada. Pasti akan dicek semuanya secara komplit dari A. Aku nyilih dulu. Dari tuku kertas, ya, dari tuku kertas anak perluan. Untuk segera tak buatkan surat pengajuan nih. Bisa betul langsung budal. Yes Pak, karena ini prosedur saya nggak mungkin ambil dari kas, tak silih duduk sih. Budal loh, nggak lapor no, kayak surat pengajuan. Budal Pak. Tapi ini gak sih. So bisa ngajukan. Suratnya yang mengajukan mana? Surat pengajuannya mana? Ya, kemudian mau beli di mana? Penawarannya mana? Alah tuku kertas arif ini untuk penawaran barang. Karena memang tidak ada trust, semuanya menjadi rumit loh sekali. Ini bukan saya berbicara tentang, saya bukan anti manajemen ya. Saya tetap sepakat manajemen, tapi saya sepakat juga dengan kecepatan mengambil keputusan. Ada masa-masa di mana manajemen itu harus lentur. Tujuan itu harus strict, tapi cara itu harus lentur. Itu dalam proses kita membangun inovasi di dalam organisasi. Ya. Jadi kalau tidak ada rasa percaya, itu semuanya rumit gitu. Tapi kalau sudah ada rasa percaya, ya apalagi percaya personal tadi, oke, saya nggak ngambil PT cashnya sekolah, saya ambil uang saya pribadi, enggak prosesnya sampai, karena memang faktor harus didahulukan. Bisa seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan ketika saya menjadi corporate consultant, terakhir saya sebagai project officer, corporate operation officer. Ada kadang-kadang kepala cabang itu telepon bypass kepada saya, Pak Ferry kondisinya begini. Saya harus mengambil kebijakan seperti ini dan seterusnya. Diizinkan tidak Pak? Baik, kita komitmen ya Pak bahwa yang Bapak lakukan itu dasarnya ada. Setelah ini semua data-datanya harus dikirimkan. Bapak berkomitmen untuk menjaga prosesnya itu dengan baik dan laporkan hasilnya. Siap Pak Ferry? Oke, jalankan. Padahal kalau mengikuti prosedur itu bisa panjang sekali karena bahkan bisa harus membutuhkan beberapa persetujuan begitu.
Sometimes saya harus membuat kebijakan yang seperti itu. Kenapa? Sikoh. Tapi kalau kepala cabang yang nggak saya percaya, meskipun datanya lengkap, pasti akan saya bawa kepada majelis untuk memutuskan di rapat tertentu untuk memutuskan ini disetujui atau tidak. Jadi kalau nggak ada sikoh, prosesnya menjadi yang di sebelah kanan tadi. Oke? Nah, bagaimana membangun trust ini? Ini yang paling penting. Jadi yang selalu menjadi persoalan di organisasi apapun adalah soal adanya trust atau distrust. Jadi yang membuat panjenengan semua itu bisa melampaui tahapan storming segera menuju norming itu kalau ada trust. Begitu tidak ada trust, itu akan terus menerus di storming bahkan. Ya. Jadi kalau suwi di forming itu sih mending, Pak. Tapi nek suwi di storming, ya kayak misalkan antum naik pesawat terbang kemudian turbulence ya, terjadi badai kok terus-terusan sampai 5 jam ngono, mending mati sih aku nih kira tadi kan. Iya kan, betul. Karena turbulence itu dalam waktu 5 menit saja itu sudah shocknya minta ampun loh sekalian. Ya, kurang dari 5 menit itu shocknya minta ampun, apalagi kalau pesawat tiba-tiba mengalami penurunan ketinggian dengan cepat. Ya, jadi ada pernah orang mengalami patah leher gara-gara dia nggak pakai sabuk pengaman, kemudian pesawat mengalami penurunan dengan sangat cepat, langsung jedul gitu, ke atas itu, patah tulang leher, retak, bukan patah, retak tulang leher. Itu bisa terjadi. Ya, itu kalau semenit saja kondisi gitu, oleh begitu. Saya pernah mengalami dulu waktu kesulitan mendarat di Malang karena Malang itu kan banyak gunung di kanan kiri. Pesawat muter. Pernah juga di Jakarta itu muter sampai 1 jam nggak turun-turun nih ono opo wis rasane bismillah bisa nek iso WA ngono wis langsung kirim amanah kepada keluarga itu sudah. Terus wasiat wis tak kirim kemana-mana. Tapi kan bisa kirim apa kita. Wah, rasanya itu berdebar-debar. Apalagi kalau 5 jam. Jadi kalau storming terus-menerus ya hancur sudah organisasi itu. Nggih. Apa yang bisa menyelamatkan? Trust. Adanya sikoh, ada rasa saling percaya. Trust itu yang menyelamatkan umat Islam dari kehancuran, kaum muslimin dari kehancuran ketika secara tiba-tiba Umar bin Khattab mengganti Umar atau Abu Bakar Ustaz ya, mengganti Khalid bin Walid dengan Usama bin Zaid. Umar bin Khattab gitu. Itu kalau tidak terjadi sikoh di antara kaum muslimin hancur, Pak. Bahkan Khalid sendiri itu sikohnya luar biasa pada saat itu kepada khalifah dengan meyakini pasti ada tujuannya. Tidak mungkin secara tiba-tiba ini dilakukan tanpa ada tujuan yang baik di balik itu. Khalifah ini kan orang yang waras, gitu. Ya, meskipun di pucuk sana sini didatangin pemimpin kabilah lain, diajak untuk kemudian keluar dari Islam bergabung dengan kabilah mereka, dia menolak dengan tegas. Ya, dia mengatakan saya itu beriman kepada Rabbnya Umar bukan kepada Umarnya ini. Kalau antum itu siapapun di tempat ini, hatta Ustadz Imam sekalipun kemudian diganti, dirotasi, kok kemudian loro hati kepada yang mengganti, itu berarti antum itu berimannya kepada yang ganti, itu bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya setiap kebijakan yang terjadi, meskipun itu melalui manusia, yakinlah kalau antum ada tauhid, ada iman di hati antum, yakinlah yang terjadi, takdir yang terjadi itu dari Allah, meskipun perantaranya manusia. Itu yang membuat Anda sering merasa enteng saja untuk memaafkan manusia itu. Kenapa? Karena saya yakin bukan dia yang memutuskan, Allah yang memutuskan, dia cuma jadi aktor. Bahkan saya sering sampaikan kepada Abdul di Halaqah, saya itu meyakini bahwa dalam hidup ini seolah-olah itu hanya ada saya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk Allah yang lainnya itu cuman simulator yang Allah sediakan untuk menguji saya itu kuat enggak imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahkan saya meyakini istri saya, anak saya, orang tua saya, bahkan antum semua itu adalah simulator, alat simulasi yang Allah datangkan untuk menguji saya. Saya itu bahkan nggak benar-benar meyakini antum itu real dalam hidup saya. Sehingga kalau antum itu menyakiti saya, antum menyakiti hati saya tidak akan sakit hati kepada antum. Kenapa? Karena yang membuat begitu itu Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nggak? Ujung kebencian, ujung cinta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum sakit hati kepada seorang, bahkan saya akhirnya tidak bisa benar-benar loro hati sama Yahudi itu nggak bisa. Kenapa? Yang bikin begitu Allah itu. Betul tidak? Kan betul. Bahkan Ustaz Abdul Somad mengatakan, kenapa kalau ada Yahudi, kemudian antum itu akan mendapatkan surga dari mana? Berarti kita harus mensyukuri dong adanya Yahudi, karena ada wasilah untuk kita masuk surga ini. Betul tidak? Gitu. Itu yang membuat saya tenang, istri non sewu. Kadang sehebat apapun seorang wanita sudah tertar dia berapa ratus tahun sekalipun ya betul tetap wong wedok kan gitu ya.
Ya, hati-hati para laki-laki yang belum menikah ya. Saya mengatakan begitu gitu. Laki-laki juga sama, selama apapun ditarbiyah dia tetap aja laki-laki yang kadang-kadang tidak mau tahu, tidak lembut hatinya, tidak romantis, betul kan? Ya, senang kan ibu-ibu, iya, waduh. Ya, begitu juga sehingga saya menyikapi kalau istri saya kadang tidak nyaman dalam pandangan saya mengatakan itu bukan dia yang memutuskan begitu, Allah yang memutuskan begitu. Dia itu cuma aktor, aktris. Jadi kepala sekolah antum, anak buah antum, sing tukang masak, murid-murid antum, kabeh itu cuma aktor dan aktris. Mereka adalah figuran yang Allah hadirkan di dalam hidup antum untuk menguji. Nek ana menungso modele sing kaya ngene, kon sabar apa gak ngono. Ya Allah, Ustaz biasa ya Allah. Kok modele ngono omongane lambene ya Allah. Antum itu sebenarnya bukan lagi sedang sakit hati sama dia, sakit hati sama Allah yang nyeting kok ana wong lambene ngono-ngono lho. Betul enggak? Jadi saya mengatakan kepada dalam sesi training, saya bilang kepada adult saya, terus antum loro hati wong karo ngono, iku loro hatine antum, sakit hatinya antum, ndak idonya antum langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah antum mengatakan, "Ya Rob, salah kok buat orang ini kayak gini." Wani ya sampean. Maka sejak saat itu anak itu tidak berani gitu, sakit hati sama orang berlebihan. Secukupnya. Ya kalau ada pemicu, wes mari selesai. Saya takut benci saya itu sama yang mengatur dia menjadi begitu. Ya, jadi wabillahiwarahmatullah. Kalau kemudian tauhid kita bermasalah, ya pasti trust itu nggak akan terbangun. Orang yang dengan mudah untuk dikelola, ditata, mendengarkan orang lain, itu insya Allah orang yang tauhidnya benar. Orang yang tauhidnya benar. Ya. Jadi orang yang kalau tauhidnya benar itu kayak Abu Bakar, ditunjuk jadi khalifah nangis gerong-gerong, Umar diangkat jadi khalifah nangis gerong-gerong gitu. Gitu. Ya. Jadi karena dia meyakini tidak ada satupun keistimewaan yang diberikan manusia kepada kita kecuali itu ujian. Itu yang mereka paham. Dipercaya sampai sesederhana jadi tukang masak misalkan di sebuah organisasi di pondok pesantren. Di sini tukang masaknya yang mana? Masya Allah, kita berikan tepuk tangan dulu untuk tukang masak kita. Ini orang-orang luar biasa yang kita tidak pernah sadari. Adanya cuma di dapur, tidak pernah dilihat. Bahkan mungkin orang tua santri, wali santri, tidak pernah kenal beliau dan tidak mau kenal sopo sih. Gak penting dalam pandangan mereka. Padahal gak ono beliau ini mati anak ini. Nek nuan sewu, tidak ono guru, paling cuma gak pinter, tapi nek gak mangan gak mati, teman kan? Jadi seharusnya yang paling dihargai itu tukang masak. Betul tidak? Tepuk tangan sekali lagi untuk para tukang masak. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bahkan seandainya cuma non sewu ya, bukan ini merendahkan, diangkat jadi tukang masak. Kemudian antum tidak menganggap bahwa itu adalah tunjukan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yo, kalau tidak jadi sombong inferior. Betul enggak? Kalau tidak sombong, kayaknya gitu tukang masak aku rek. Yang menentukan urek muka pilih aku. Hati-hati ya. Ya, tukang masak bisa sombong gitu kan begitu. Tapi kalau misalkan sebaliknya inferior, sudah jadi kepala sekolah ya itu inferior. Bisa ini bisa apa, sini nggak bisa apa-apa. Saya tidak melakukan apapun itu salah terus. Jangan saya po. Inferior malahan. Itu sama dengan dia mengatakan Allah memberikan saya ujian tidak dilengkapi dengan kapasitas. Allah mana yang salah? Pokoknya antum itu sombong, antum itu under capacity, atau antum itu merasa under capacity, tidak mampu, itu sama dengan antum menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sing bener ya apa? Ya sudah, terima, percaya diri atau percaya Allah Subhanahu wa taala. Wis salah. Aku nek dipilih jadi kepala sekolah itu karena Allah pasti sudah melengkapi saya dengan kemampuan itu yang mungkin saya belum melihatnya. Sing tukang masak, security, Bapak security di sini. Siapa? Security, satpam. Kalau inferior, ya wes, gak nyapa. Nek sombong, nah itu ya non sewu ya. Akan Allah tarik amanah itu. Tidak peduli apapun amanah antum semuanya. Oke, itu yang menjadi dasar kita untuk bisa membangun trust. Bangunlah trust anggota komunitas Anda semuanya dengan meningkatkan 3 hal ini. Ini yang paling utama. Langkah-langkah praktisnya adalah 3 hal ini. Kalau langkah filosofinya tadi itu, wes imannya Mbak Allah, tauhidnya dibenerin, insya Allah selesai sebetulnya. Nah, langkah praktisnya ada 3. Pertama, bangun ikatan hati. Yang ketiga adalah bangkitkan kembali hal-hal yang membangun kepercayaan antum.
Yang ketiga adalah norma, karena ini proses untuk menuju norming. Ya, pastikan norma-norma, proses pembentukan norma itu disepakati. Oke, ya, karena norming itu adalah tahapan ketiga menuju performing. Kalau ini semua hal antum bisa bangun dengan baik, maka insya Allah tahapan performing itu sudah akan keniscayaan bagi antum. Soal langsung lompat ke performing. Oke. Yang pertama adalah ikatan hati, ya. Ikatan hati itu membentukkan yang namanya kerendahan hati. Sekitar tahun 2000-an ada polemik terjadi ketika ada sebuah puisi dari Amerika, puisi lama sekali, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Kerendahan Hati. Kemudian ditulis di situ bahwa yang cuman tersebar di Indonesia itu ditulis penulisnya adalah Taufik Ismail. Akhirnya Taufik Ismail ini di-issue di-issue itu apa sih? Dituntut gitu ya dari Amerika sana karena dianggap melakukan plagiasi, nyontoh plagiat. Ya, akhirnya Taufik Ismail sampai memberikan konferensi pers pada itu dan mengatakan saya tidak membuat puisi itu dan juga tidak pernah menerjemahkan puisi tersebut. Jadi saya tidak tahu siapa yang mengedarkan puisi itu dan mencantumkan nama saya sebagai penyairnya atau sebagai penulisnya di situ. Nah, cuman saya nggak ingin perpanjang ngomong tentang konfliknya, wa'alaikumsalam. Yang ingin saya bacakan untuk antum semua adalah isi dari puisi ini yang sangat luar biasa. Ya, jadi kalau seandainya antum semua bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam kandungan puisi ini, maka insya Allah proses untuk penyatuan atau mengikat hati di antara anda semua di tempat ini akan jauh lebih mudah untuk dilaksanakan. Ya. Jadi judulnya adalah, sebetulnya judulnya bukan ini karena puisi itu sendiri nggak berjudul ya. Cuman karena konteksnya adalah tentang kerendahan hati, maka saya menuliskan judulnya sebagai Kerendahan Hati. Bunyinya begini. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin atau pohon besar yang tegak di puncak bukit. Beringin itu menggambarkan sebuah pohon yang kokoh di puncak bukit. Menggambarkan tentang bahwa dia memiliki otoritas yang besar, dilihat oleh semua orang. Beringin di sini menggambarkan bahwa antum menjadi tokoh sentral, apalagi di puncak bukit sendirian, maka seolah-olah antumlah tokohnya di sini. Kalau antum tidak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, maka jadilah saja belukar, tetapi belukar yang baik yang tumbuh di tepi danau. Kalau seandainya kamu tak mampu, tak sanggup menjadi belukar, maka jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak sanggup menjadi jalan raya, maka jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua orang akan menjadi nahkoda. Ini yang paling penting. Karena tidak semua orang akan menjadi nahkoda. Tidak semua orang menjadi beringin. Tidak semua orang menjadi rumput yang segar. Tidak semua orang menjadi jalan raya. Tidak semua orang bisa menjadi nahkoda. Karena nahkoda itu cuma satu. Tentu harus ada awak kapalnya. Harus ada orang yang bersedia untuk menjadi awak kapal. Harus ada orang yang bersedia untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok besar tanpa perlu memiliki embel-embel apapun. Harus ada yang bersedia menjadi seperti itu. Karena bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadi nilai diri kita itu tidak ditentukan oleh jabatan kita apa. Ingat, bahkan ada seorang pemuda yang tak pernah ketemu dengan Rasulullah ditakdirkan masuk surga, dan Umar diminta untuk belajar kepada dia, yang membuat Umar bin Khattab itu iri. Siapa sih anak muda ini? Ya, dia bukanlah khalifah, bukan sahabat dekat Rasul, bahkan tidak pernah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi namanya itu masyhur di langit, Bapak sekalian. Jadi kalau mau ngomong bahwa yang paling layak, yang
paling utama itu adalah Khalifatur Rasyidin, itu orang-orang yang 4 yang di sekitar Rasulullah, atau lingkaran berikutnya gitu ya, yang ketemu bersama Rasulullah setiap hari. Ternyata tidak. Islam mengajarkan kepada kita, ada orang yang tidak pernah dikenal Rasul, tidak pernah ketemu Rasul, tapi namanya itu begitu masyhur di langit. Akan ada orang-orang yang dia nggak pernah jadi kepala sekolah, dia nggak pernah menjadi waka, mungkin bahkan nggak pernah jadi guru bahkan, tapi namanya sudah lebih besar investasi atau deposito pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin ingatkan kepada saya dan kepada antum semua, jangan pernah berkecil hati hanya karena nama kita tidak masyhur di hadapan manusia. Karena yakinlah, yang lebih penting justru adalah seberapa masyhur nama kita di langit. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya versi terbaik dari dirimu sendiri. Ini yang paling penting. Kalau antum security, panjenengan juru masak, maka yang panjenengan bisa lakukan, masaklah dengan cinta, dengan kasih sayang terbaik. Karena boleh jadi di saat antum memasak dengan paling penuh cinta, kemudian qadarullah antum dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu monumen yang akan kelak antum kenal, yang antum bisa ceritakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya harus masak untuk sekian puluh anak, satu pun saya tidak kenal orang tuanya, tapi saya masak semua itu dengan cinta seolah-olah mereka adalah anak kandung saya sendiri. Saya tidak biarkan ada anak yang sakit karena kotor makanannya. Saya tidak biarkan ada anak yang tidak bisa makan karena alergi. Saya tidak biarkan ada anak yang tidak makan karena ternyata yang saya masak itu adalah makanan yang tidak dia sukai sejak kecil. Saya kenali satu persatu anak orang lain yang bukan anak saya itu, ya Allah. Saya tanya, kamu itu tidak suka apa? Kamu itu alergi apa? Kemudian saya hindari untuk memberikan setiap anak itu hal-hal yang tidak mungkin mereka makan. Kalau engkau rindu dengan yang saya lakukan, ya, maka berikanlah tiket surgamu kepadamu. Semua orang punya kans yang sama. Tidak harus jadi kepala sekolah, tidak harus menjadi direktur pendidikan untuk membuat antum memiliki akses ke surga dengan cepat. Karena setiap orang itu karena keadilannya Allah diberi jatah dan hak yang sama dengan kapasitasnya masing-masing. Saya bilangin terus sekali, kalau sudah begini, rendah hati semua. Kepala sekolah tidak merasa paling berkuasa, security tidak merasa paling inferior, atau justru superior mengatakan, aku deh kayaknya gak selamat sampai gempa bumi teko, aku yang nyekelira ya, misalkan begitu. Ya, security, pengaman ya, misalkan begitu. Atau siapapun, TU, coba nih aku gak melebu, berantakan kabeh urusan. Kalau sing nutup kopi, kalau sing nyamuk soal, kalau sing nyamuk iki, kalau sing ngebel. Nek aku, misalkan begitu, non saya, kalau sing gaji sampean, itu paling penting ya, itu paling sentral. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya setiap kita berpikir begitu, tapi kalau semua orang itu merasa semua saudara-saudara saya sudah berada di tempatnya dengan cara terbaik, dengan semua kemampuan terbaiknya, dengan semua kapasitas terbaik mereka, maka saya harus menghargai mereka dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, ada orang, mungkin antum sudah pernah baca kisahnya, namanya Hotman C. Arifin. Ini contoh orang yang dia tidak inferior, tapi juga tidak gumedi, tidak sombong. Dia tidak merasa inferior ketika dia bekerja di sebuah tempat dan hanya menjadi office boy, cleaning service, cleaning service. Ya, dia jadi cleaning service di sebuah perusahaan. Bapak Ibu, apa indikator bahwa dia itu tidak merasa inferior? Dia itu terus mengatakan begini, saya ini ada diciptakan untuk memberi manfaat. Salah kalau kemudian saya hidup dan tidak berkomitmen untuk memberi manfaat. Karena nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi adanya saya lawan rumput, semut, cacing, itu
Itu semua diciptakan dengan tujuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada manfaatnya. Mosok menungso kayak aku gak bermanfaat. Jadi kepercayaan dirinya terbangun karena tauhidnya itu, bahwa saya harus ada manfaat. Akhirnya kalau dia punya waktu luang Bapak Ibu, itu dia nggak berhenti kemudian leha-leha gitu. Wah, sempatan lah semari kabeh, tengok-tengok gitu. Enggak. Dia itu malah sibuk untuk membantu yang lain, dia datengin yang lain, ada yang bisa dibantu enggak? Dan yang paling sering dibantu karena mungkin kompetensinya cuma yang terdekat itu adalah petugas fotokopi. Dulu tahun 80-an 70-an, petugas fotokopi itu petugas khusus dan itu kemampuannya tidak semua orang bisa. Nah, sekarang mungkin antum sudah semua orang bisa memfotokopi ya. Kalau dulu enggak, karena alat fotokopi itu mahal, jadi tidak semua orang bisa boleh pegang fotokopi. Ada operator fotokopi khusus. Ya, jadi ini perusahaan namanya Citibank. Citibank ya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya si Hotman kecil ini itu sering datang kepada petugas operator fotokopi dan nanya gini, Mas, ada nggak yang bisa dibantu? Kok kayaknya sibuk banget. Saya kebetulan pekerjaan saya sudah selesai. Kalau boleh saya bantu-bantu. Kamu mau bantu? Iya nggak apa-apa. Berani ya? Berani Mas. Ajar, pokoknya saya diajari. Akhirnya diajari office boy. Qadarullah masalah suatu saat dua orang operator fotokopi kok gak janjian, moro-moro dua orang ini qadarullah nggak bisa masuk, sakit. Ya, kok gak janjian, moro-moro loro. Ya Allah sudah ngatur. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, operasional bank itu berantakan. Lah, buka rekening baru fotokopi KTP, betul kan? Kemudian ada yang komplain kehilangan ATM, harus fotokopi buku tabungan. Ya, jadi bingung semuanya. Hampir lumpuh itu kantor. Hanya gara-gara tukang fotokopi nggak melebu loro-loro nih. Sementara yang lain nggak ada yang kompeten. Kalaupun ada, mereka harus mengerjakan tugasnya masing-masing gitu. Bingung ini kayak gimana? Tiba-tiba si Hotman kecil tadi itu melihat fenomena ini, bilang, ada yang saya bantu, bisa saya bantu nggak bisa. Ini operator fotokopi nggak masuk, nggak ada yang bisa fotokopi. Saya itu biasanya bantu Mas bagian fotokopi. Kalau saya diizinkan saya bantu untuk fotokopi kan. Kamu benar bisa? Iya bisa Pak katanya. Coba saya fotokopi. Di fotokopi selesai Bang. Jadi hari itu tiba-tiba nama Hotman Arifin terkenal. Hanya gara-gara dia menggantikan petugas fotokopi. Akhirnya namanya didengar oleh pimpinan. Selain kasus itu, sebelumnya Hotman Arifin ini dikenal juga karena anak yang santun, anak yang bijak. Bahkan banyak karyawan-karyawan yang lebih senior dari dia itu datang kepada dia untuk konsultasi tentang kondisi hidup mereka. Gitu. Anaknya itu bijaksana. Akhirnya didengar oleh pimpinan, dipanggil dia. Kamu lulusan apa? Dia itu lulusan SMP atau SMA. Mau nggak kamu melanjutkan sekolah? Waduh nggak bisa Pak, saya kan nggak punya biaya dan sebagainya. Udah dibiaya kantor, gitu. Dibiaya kantor sekolah lagi Pak. Dibiayai ternyata nggak selesai cuma sampai SMA, dikuliahkan sampai dia lulus dari salah satu kampus di Amerika. Bayangkan, office boy ini hampir disekolahkan di Amerika karena kepintarannya. Dan jabatan terakhir dari Hotman C. Arifin almarhum adalah sebagai Vice President Citibank Asia Pasifik, dari seorang office boy. Bapak Ibu sekalian, jadi orang itu kalau sudah punya karakter, punya sesuatu yang besar di dalam dirinya, dunia itu tidak akan mampu untuk menahan dia untuk tidak muncul potensinya Pak. Tapi orang itu kalau sudah kerdil, sudah kecil, potensinya tidak ada, dan memang tidak mau mengembangkan dirinya, sehebat apapun orang itu mengkampanyekan dia, dunia akan tahu betapa kerdilnya dia. Koyok sing saiki dialami awak dhewe ya. Salam. Gak usah diceritakan ya. Ya, pasti kita tahu gitu kondisi seseorang. Kalau antum punya kekuatan, punya kemampuan, punya kehebatan, punya potensi terpendam yang Allah simpan dalam diri antum, sehebat apapun dunia menahannya, itu suatu saat akan meledak, akan keluar gitu. Jadi saya cuma ingin pesan kepada antum semua, yang paling penting jangan gumede, jangan inferior. Jadilah diri antum semua sesuai dengan kapasitas antum masing-masing. Antum punya impian, yang pertama harus antum yakini adalah Allah tidak sembarangan atau tidak asal-asalan memberikan basiroh kepada pikiran saya untuk saya memikirkan mimpi ini. Kalau saya diizinkan kepada Allah untuk memimpikan ini, saya yakin saya punya kemampuan. Allah sudah melengkapi saya kemampuan untuk mencapainya.
Itu yang harus antum pahami. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal pertama, jadilah orang yang balance. Rendah hati itu bukan berarti kemudian antum rendah diri. Nah, itu yang harus dibedakan. Rendah hati itu bukan rendah diri. Rendah hati itu memposisikan diri pada makomnya masing-masing. Oke, jadi nggak sombong dan juga tidak merasa rendah diri. Jadi ini yang harus dibangun oleh setiap orang yang ada di di organisasi ini. Karena kalau semua orang sudah di posisi ini, maka selanjutnya lubrikan dari gesekan-gesekan itu, pelumasnya itu mulai muncul. Ya. Semua orang itu tasamu, saling toleran, kemudian salamatus sodar, berlapang dada kepada orang lain. Itu adalah gemuk atau apa tadi saya bilang, template, pelumas yang akan membuat laker itu bisa bergerak dengan harmonis tanpa saling melukai. Ini template. Kenapa? Karena semua orang itu sudah punya pelindung diri, tidak gampang baperan, tidak gampang loro hati, tidak gampang suudzon, tidak gampang judgement, tidak gampang ngeloroni hati wong liya. Ada pelindung dirinya tadi itu, ya, dengan tidak sombong dan tidak merasa rendah diri. Ingat Bapak Ibu sekalian, menurut antum ya, kira-kira mana yang lebih mudah untuk baper? Orang sombong atau orang rendah diri? Mana yang lebih mudah baper? Orang sombong atau orang yang rendah diri? Sombong, rendah diri. Dua-duanya nanti yang lebih tepat. Karena dua-duanya over. Ya, wong sombong gampang baper. Jadi kalau ada orang sombong kok moro-moro gak diakoni kesombongannya, mencak-mencak deh. Ya, betul ya? Betul kan? Nggak diakoni kesombongannya, kebesarannya itu bisa hancur atau ya seperti Fir'aun. Karena tidak diakui kesombongannya, Nabi Musa itu akan dimusnahkan. Sebaliknya orang yang rendah diri sama. Jadi wong sing gampang baper itu cuma dua pilihannya. Nek gak antum sombong, antum iku rendah diri, wis salah. Nggak akan keluar dari itu. Karena orang kalau yang di tengah-tengah, dinyek gak merendahkan, digonggong no ya gak keduren. Paham ya? Dia sudah balance di situ, stabil ya. Dinyek, alhamdulillah, dinyek. Si ono sing ngiling aku, kan gitu. Daripada gak ono sing nyek, berarti gak ono sing ngiling aku dilupakan dari semua orang. Ya, meskipun bentuknya dia nengnya itu karena dia perhatian dan dia fans gelap saya selama ini. Alhamdulillah kan punya secret admirer karena pengagum gelap, begitu kan? Begitu. Karena kalau enggak kan antum masa mau hidup tanpa yang memperhatikan antum sama sekali ya. Manusia itu tetap butuh perhatian serendah apapun. Oke? Kalau yang tengah-tengah itu begitu, Pak. Jadi mohon maaf, sekarang antum analisa diri antum sendiri, aku gampang loro hati apa enggak, aku gampang baperan apa enggak. Kalau antum masih merasakan itu, berarti antum cek antum keduren apa kan DN gitu. Ya, dan mengau. Oke? Dan mengau. Saya itu merasakan sekali, kalau saya itu nuwun sewu naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang kan ya fitrah ya, kadang-kadang saya merasa ada ribuan orang di depan saya mendengarkan saya. Aku hebat. Kalau saya sudah ngomong kayak gitu dalam hati, mari ngomong jeblok. Opo nek gak salah ngomong, salah slide, gak metu gambare, Allah itu langsung ingatkan pasti gitu. Nah itulah saatnya saya itu untuk kembali ke kondisi tengah. Bukan saya, itu sing ngomong duduk aku, nek bener iki Allah, nek salah itu aku. Itu sudah saya balikin gitu. Kalau sudah balik, tiba-tiba itu selesai gitu. Ya, dengan smooth semuanya. Tapi kalau saya merasa tinggi atau sebaliknya merasa rendah, wes sudah rusak semuanya. Ya. Jadi sekali lagi antum cek diri antum masing-masing. Antum itu masih gampang baper apa enggak, gampang loro hati apa enggak, gampang merasa tersakiti oleh orang lain, sikap orang lain, kata-kata orang lain atau tidak. Berarti antum harus cek saya keduren atau ke DN ya. Nah ibu-ibu biasanya kan DN ya. Makanya tuku sepatu hak tinggi ya. Trust is flexibility, kan hubungannya ya. Trust is flexibility. It allows you to achieve more than you ever thought you could. Bahwa rasa saling percaya itu fleksibilitas, membuat antum sangat fleksibel yang memungkinkan antum untuk mencapai sesuatu apapun lebih dari yang mampu antum pikirkan sebelumnya. Ya. Trust lubricates relationships, bahwa rasa saling percaya itu melubrikasi,
melubrikasi bahasa Indonesia apa tadi? Melumasi ya, melumasi hubungan, relationship, and provide freedom of movement necessary for great team, dan menyediakan kebebasan, ya, rasa bebas gitu, of movement untuk bergerak yang dibutuhkan necessary for great team achievement, yang dibutuhkan oleh sebuah tim yang besar untuk bergerak secara bebas. Nuhun sewu, pimpinan itu apa dengan sangat mudah ngomong, wafila afwan ya, saya itu tidak puas dengan apa yang antum lakukan kemarin itu merusak nama baik perusahaan kita atau sekolah kita ini. Kalau antum terus begitu, itu kalau ada trust ngomong kayak gitu lewati nggak? Enggak Pak. Kalau nggak ada trust ngomongnya nih, ngapunten, saya itu sudah berpikir berkali-kali untuk mengatakan ini, tapi selalu saya jaga. Harus ngomongnya halus, mana sih lewati ujung-ujungnya. Halus salah, ngece, di halus-halus dong ngomongnya, padahal gak seneng sampai awak dewi. Gitu Pak, salah ya pokoknya. Betul ya? Jadi kalau tidak ada lubrikan, antum tidak akan freedom of movement, nggak punya freedom of movement, nggak ada kebebasan bertindak gitu. Antum selalu mempertimbangkan, aku ngomong kasar, engkau loro hati, ngomong halus jari ini ngece, gak ngomong salah, diomongi mate arek itu. Yo, apa sih enak? Apa aku yang mate yang ini kan gitu? Ya lah, nggak ada yang benar bagus kan? Jadi pahami ya? Jadi ada orang diomongin salah, gak diomongin salah, ya? Diomongin dewean salah, di tengah ngomong dia salah, mending digantung aja kayak gini. Oke? Jadi great team achievement, pencapaian sebuah kelompok organisasi besar itu kalau sudah ada lubricate, ada ikatan hati. Dan ikatan hati itu diawali jadi gini, nggak mudah untuk kemudian saling mengikat hati antar orang kalau setiap orang itu tidak dengan itikadnya sendiri mau mendudukkan posisinya di posisinya sendiri-sendiri. Makanya yang paling penting untuk dilakukan oleh Ustadz Imam, evaluasi. Setiap orang itu diminta untuk introspeksi. Sampai biasanya keduduran apa mengisoran, ayo nengah. Kalau sudah begitu Pak, salamatu saudara terjadi, tasamuh terjadi, maka yang akan terjadi ikatan semakin kuat. Itu kan laker itu bekerja dengan baik. Itu kan karena tidak ada satupun gotri yang rumongso paling gede. Nah, ada sih lebih gede sekaliannya, acur. Ada sih lebih gede sekaliannya, yo acur. Terus gak ada sih rumongso paling hebat. Iki deh, jangan gak aku rek, gitu kan? Kaiso, gitu ya. Semua itu merasa posisinya podo pada posisinya masing-masing gitu, dan kemudian saling. Jadi ana sing ngelarani, gak apa-apa Mbak, terus gak apa-apa, biasa gitu ya. Ya, ana sing rada gak sengaja ngantem gitu, gak apa-apa Mas, terus Mas, wis biasa aku dengan enak. Nek perlu teman-teman gak apa-apa Mas. Ya, sak senengmu sampai bahagia pokoknya teman-teman aku kan. Gitu coba. Semua orang itu bersedia menjadikan sasak. Karena rasa bahagianya, menurut saya Bapak sekalian, bahwa orang kalau sudah sacrificing dengan tepat, ya, right sacrificing, pengorbanan yang benar, itu tidak pernah menghadirkan penderitaan. Ingat, pengorbanan yang benar itu tidak akan pernah mendatangkan penderitaan. Pengorbanan yang benar selalu akan menghadirkan kebahagiaan. Karena kalau pengorbanan itu tidak menghadirkan kebahagiaan, mana mungkin ada sekian belas sahabat Nabi yang kemudian menjadikan tubuhnya sebagai tameng hidup untuk manusia yang beliau cintai. Ketika perang Uhud, Rasulullah sudah terjepit, pasukan datang bertubi-tubi dari sana sini, tidak mungkin ditahan dengan apapun. Rasulullah langsung lindungi Rasulullah, lindungi Rasulullah. Semua orang melepaskan apa yang mereka pegang, mereka hanya berfokus bagaimana menjadikan tubuhnya sebagai tameng hidup bagi Rasulullah. Mereka biarkan, tidak peduli dengan tubuhnya masing-masing, yang penting Rasulullah selamat. Itu kalau misalkan pengorbanan tidak menghadirkan kebahagiaan, tidak mungkin ada manusia begini, betul tidak? Jadi pengorbanan yang benar, right sacrificing, itu akan menghasilkan kebahagiaan. Jadi kalau antum non sewu, kok di sini merasa paling menderita, paling akeh kerjuane, paling menjadi subjek penderitaan, penindasan dan sebagainya lah ya. Omongannya sih menderita tuh gitu kan. Antum di sini merasa tidak dihargai dan sebagainya. Mohon maaf. Berarti proses pengorbanan antum yang salah. Nek gak gara-gara antum golek perhatian menungso, ya, karena antum bisa jadi masih tadi pilihannya, antum terlalu dhuwur, antum terlalu rendah.
Ya. Antum tidak menjadikan Allah satu-satunya alasan untuk sacrificing. Tapi kalau Allah yang jadi satu-satunya alasan sacrificing untuk berkorban, tadhiyah, maka pasti tadhiyahnya itu menghadirkan kebahagiaan. Tidak ada tadhiyah yang menghadirkan penderitaan. Nah, kalau yang menderita itu berarti tadhiyahnya salah. Ya, tadhiyahnya salah. Ya, sudah mahfum lah kita, sudah masyhur lah di antara kita. Kita sering melihat bagaimana para syuhada itu ketika mau wafat, ketika syahid justru tersenyum. Betul ya? Terlalu banyak tersenyum wajahnya mereka. Karena apa? Karena mereka melihat surga, melihat sekilas tentang surga, sekilas kebahagiaan yang akan mereka dapatkan kelak di yaumil hisab. Ya, di yaumil jaza. Itu yang mereka lihat. Bahkan para syuhada itu kalau seandainya diizinkan ingin hidup sekali lagi dan syahid lagi. Kan begitu ya dalam hadisnya. Jadi kalau diizinkan mereka kemudian ingin hidup, mati lagi, syahid lagi, hidup lagi, syahid lagi, saking bahagianya. Jadi kalau dalam hidup ini kita merasa berkorban untuk melakukan pengorbanan, kok menghadirkan penyesalan dan rasa sakit, berarti antum sedang melakukan pengorbanan yang salah. Paling mungkin adalah karena berkorbannya antum bukan lillah, tapi linnas kepada manusia. Sok-sokan paling pateng nek didelok oleh kepala sekolah. Wah, tapi pekerjaannya masih pekerjaannya ini enggak perlu Mbak. Tak kerjaan apa? Karena ada yang melihat ketua yayasan teko, ya kan? Bapak Ibu sekalian, kalau begitu pasti yang hadir adalah rasa derita dan rasa sakit. Oke? Jadi kalau semua orang berada di posisinya masing-masing, tidak keduren, tidak kerendahan, mereka menghargai dirinya dan juga menghargai orang lain. Jadi membuat antum itu tidak terlalu rendah agar antum menghargai diri antum. Membuat antum tidak terlalu tinggi agar antum menghargai orang lain. Nah, orang yang mampu menghargai dirinya dan orang lain, itu orang manusia paling sempurna untuk diajak untuk bekerja sama. Karena orang yang terlalu rendah diri, itu begitu diminta tolong, antum ya, nanti yang ngasih sambut, aku mules. Padahal semua orang percaya dia itu bisa gitu. Dia itu pengampu mata pelajaran itu, kemudian diminta untuk ngomong tentang hal itu gak iso. Karena rendah diri. Atau gumede. Begitu yang ditunjuk orang lain, salah. Terus tak gagal, kak nyunjuk aku lo gagal ini. Akhirnya apa? Dia selalu akan memboikot setiap keputusan. Kenapa? Karena merasa bukan dia yang ditunjuk. Betul? Jadi orang kalau sudah terlalu kelewat ke atas, terlalu kelewat ke bawah, orang kayak begini perlu diatur. Ya, perlu dibina. Gak iso dibina. Seperti itu ya. Itu aku sih ngomong. Individual commitment to a group effort, bahwa setiap komitmen setiap orang ya, komitmen setiap orang terhadap usaha bersama di dalam sebuah kerjasama, usaha bareng-bareng di dalam teamwork. That is what makes a team work, a company work, a society work, and a civilization work. Hanya jika setiap orang punya keinginan besar untuk terlibat di dalam kerjasama, di dalam usaha bareng-bareng, di dalam aktivitas grup, itu yang membuat sebuah tim bisa bekerja, perusahaan bisa bekerja, sebuah masyarakat bisa bekerja, bisa berhasil, dan sebuah bangsa bisa berhasil. Jika di dalamnya setiap orang punya keinginan untuk melakukan sesuatu kepada timnya. Ketika semua orang, saya nggak tahu berapa jumlah penduduk Nusantara pada saat itu, tidak ada satupun yang berpikir untuk berbuat sesuatu untuk bangsanya, 350 tahun mas, mbak. Yang dibutuhkan, butuh waktu untuk menyadarkan bahwa kita harus menyatukan potensi kita menjadi satu dalam satu kekuatan bersama, dalam satu nama bersama, jenenge Indonesia. 350 tahun semua orang merasa sendiri-sendiri, punya effort untuk dirinya sendiri, untuk kampungnya sendiri, untuk rasnya sendiri, untuk sukunya sendiri. Setelah 350 tahun, hampir 350 tahun, baru ada yang berpikir kita harus menyatukan kekuatan.
memberikan komitmennya itu kepada grup, bukan kepada dirinya sendiri. Kalau antum di sini ada di sini, kok dilalah berpikir untuk kehebatan diri antum sendiri, rumah antum yang paling keren, nggak iso diatur, nggak iso ditoto, ya, yang akan terjadi. Dan SMPIT dan SMAIT Al-Basirah itu akan seterusnya sama dengan masa Indonesia 350 tahun, Nusantara 350 tahun, yang nggak punya bentuk dan nggak jelas mau kemana itu. Tapi begitu semua orang itu dedicated to one effort, dedicated to single effort, to single vision, semua orang itu dedikasinya kepada satu mimpi yang sama, tidak ada yang memiliki inisiatif yang berbeda dengan visi yang sama itu, maka niscaya dengan segera organisasi antum akan mencetuskan kemerdekaan. Perusahaan se-agile itu lincah mengedepankan kebebasan berinisiatif dan kebebasan bertindak seperti Google. Google ini kan salah satu perusahaan paling agile dalam bidang teknologi. Itu saja membuat satu sistem untuk memastikan bahwa mulai dari puncak sampai manusia terbawah di Google itu punya satu hubungan terhadap visinya. Mereka punya sistem namanya OKR, Objective and Key Result. Bahwa objektif perusahaan harus diterjemahkan sampai namanya di cascade, diturunkan ke bagian-bagian, ke departemen-departemen, seksi-seksi, sampai kepada setiap orang. Tidak boleh ada seorang pun di Google yang boleh punya mimpi, boleh punya keinginan beda ambil visinya Google, nggak boleh. Google akan dengan senang hati mengatakan, kalau kamu percaya kepada mimpimu dan itu berbeda dengan mimpinya Google, maka kamu layak untuk punya tempat sendiri selain Google. Sesederhana itu. Jadi wassalamualaikum, ketika Abu Bakar yang sangat-sangat lembut hatinya mengutus pasukan untuk memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, karena Abu Bakar melihat, sementara Umar, ojo keras-keras ngono, padahal sih keras Umar gitu. Karena Abu Bakar dengan kelembutan hatinya melihat ini gak main-main, ini potensi merusak visi besar umat Islam. Begitu. Jadi jangan pemimpin itu dengan jeli melihat ini kesalahan yang cukup diselentik, apa ini kesalahan yang membuat dia harus dikeluarkan. Ini kesalahan yang cukup dia dipanggil berdua diingatkan, atau kesalahan yang membuat dia harus menyampaikan pertobatan di hadapan semua orang dan semua tim. Bisa jadi begitu. Ini perusahaan sekelas Google saja itu tidak mengizinkan ada beda serius terhadap mimpi besar perusahaan. Makanya mereka bikin OKR, Objective and Key Result. Setiap Google punya objektif, punya target, punya goal, itu langsung ada key resultnya. Key result itu artinya indikator kuncinya apa saja pencapaian itu. Jadi kalau saya mimpi misalkan nanti SMPIT Al-Basirah tahun depan harus punya siswa baru sejumlah 50 anak atau 100 siswa baru, misalkan begitu. Itu objektifnya, key resultnya apa? Ya, anak yang masuk harus punya kemampuan minimal seperti ini, kemudian dari kota mana saja dan seterusnya. Key result ini nanti bisa diturunkan dalam bentuk strategi dan seterusnya. Nah, orang-orang di bawah manajemen itu harus punya mimpi yang sama. Oke, bagian PPDB, bagaimana caranya 100 orang ini bisa didapat? Oke, kemudian kesiswaan, bagaimana dia menggerakkan seluruh siswa existing untuk memasarkan kepada seluruh teman-temannya di SD-nya dulu tentang Al-Basirah, misalkan begitu. Oke, guru mata pelajaran atau guru kelas setiap hari, kalau SMP nggak ada guru kelas ya, wali kelas setiap hari harus meningkatkan sense of belonging dari seluruh siswa tentang SMPIT Al-Basirah. Mereka harus cinta dan harus mau menjadi corong SMPIT Al-Basirah ketika nanti mereka libur akhir tahun. Misalkan begitu. Jadi nggak boleh ada yang beda. Oke? Karena kalau misalkan individual commitment bigger than the group effort, kalau seandainya komitmen personal itu lebih besar dibandingkan usaha grup, usaha tim, rusak, timbul, pasti tidak akan berhasil. Dan itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika dia menumpas habis orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Ini masalah besar, ya, ini masalah besar. Baik.
Jadi itu yang pertama. The nice thing about teamwork. Nah, ini hal yang indah tentang teamwork, teman-teman sekalian, is that you always have others on your side. Itu kata Margaret Carby. Dia mengatakan hal terindah dari sebuah teamwork itu adalah karena kita sadar, kita menyadari, kita percaya bahwa ada orang lain di sekitar kita. Maknanya apa? Teamwork akan berjalan dengan baik kalau antum setiap melihat kanan kiri ketok saudara-saudara yang lain, antum aman bersama mereka. Antum merasa menjadi lebih besar bersama mereka, bukan terancam atau terkerdilkan atau terbuli dengan orang-orang yang ada di kanan kiri antum. Kalau rasa itu masih ada, perasaan tidak aman, aku udah ketemu, misalkan begitu ya, nggak enak, sedikit saja ketemu si A, antum merasa kok nggak nyaman, berarti teamwork belum maksimal. Ingat, lubrikan belum ada. Dan antum itu masih punya daftar orang-orang yang antum sampai yaumul qiyamah nggak mau kerja sama mbakku di dalam sekolah ini. Nah, itu hati-hati. Ya, kiamah temenan sebelum waktunya pasti sudah. Antum sudah menentukan aku nih mbakku, wes salah. Mending aku betul ya. Enggak betul temenan gitu. Karena akan ada masa antum harus kerja sama dengan orang itu gitu. Jadi cek kepada antum sendiri masing-masing. Kalau sampai hari ini di hati dan benak antum, di mindset antum, di mental antum masih punya daftar orang-orang yang harus antum hindari di dalam organisasi ini, aku gak popo ketemu arekku, mbak iku gak apa-apa ngobrol kerja. Tapi nek kon kerja sama harus antum bilang mental bisa. Ya, hati-hati. Kalau masih ada yang kayak begitu berarti antum belum sehat, antum belum berada di tengah-tengah tadi. Nek gak keduren kendeen. Ya, gak keduren kendeen. Kendeen ini bisa orang yang inferior melihat orang yang merasa lebih tinggi. Wong itu cek sombong, padahal wong itu biasa aja. Ya kan? Orang ini ada dua orang di sini. Orang ini merasa pendek, itu karena bukan orang ini tinggi, betul? Karena dia yang pendek, kan gitu toh? Bisa dipahami nggak? Orang itu merasa dia pendek, itu karena bukan orang lain lebih tinggi dari dia. Itu yang pendek, dia yang memendekkan dirinya. Bisa dipahami? Dia kok ini gak niat sombong, jadi gak pendek dulu gitu. Terus kok pikir gue, jadi saudara. Ya kan? Jadi banyak orang itu merasa dia itu dihina, direndahkan oleh orang lain, bukan karena orang itu akan menghina dia, cuman karena dia yang terus merendahkan dirinya, sehingga melihat orang lain selalu lebih tinggi daripada dia. Ya, nek wong gak duwe apa-apa, rumangsa duwe apa-apa itu GR. Nah ini GR sing gilani ya sing ngene iki. GR duduk ya kan? Oke. Jadi Wafillah, di bagian akhir ini saya hanya ingin di bagian akhir dari tahap 1 ini saya hanya ingin katakan kepada antum semua, alat ngecek paling gampang kalau antum memang betul-betul peduli, karena ini juga penting. Kalau antum memang betul-betul peduli kepada SMPIT, kepada yayasan ini, wafillah rahmatullah, coba cek masih nggak ada daftar dalam pikiran antum orang-orang yang masih layak antum hindari. Kalau ada, segera bereskan. Masalahnya bukan pada orang itu, masalahnya selalu ada pada diri antum. Dan yang lebih ngeri lagi, sing loro dudu wong iku, sing loro antum salawase. Ingat, sakit hati kepada orang lain, sing dilorone ati lho gak apa-apa, Pak. Santai-santai, so mangan sate, so dolen nang dindi. Antum dulu dhek mangan sate ketusuk lah ini sampean. Sing mangan sate dhek sing mancep nang mripate apa di sini mancep sunduke nang mripate sampean sing loro ati. Dhek sing tuku AC antum sing kademen, gitu. Coba. Orang kalau sakit hati sama orang lain, pasti yang menderita yang sakit hati itu, gitu. Antum jadi antum harus selesaikan, bukan semata-mata untuk orang yang antum sakit hati itu, bukan untuk antum, untuk kesehatan antum, untuk kewarasan antum. Dalam level tertentu orang yang menyimpan sakit hati kepada orang lain dan tidak pernah bisa diselesaikan, itu ada masalah kejiwaan pada dirinya. Masalah kejiwaan itu berarti sakit jiwa. Boso turene edan. Oke, hati-hati. Oke. Ya, oke, teman-teman sekalian, ini sudah tadi. Dan membangun ikatan hati, ya, langkah-langkah membangun ikatan hati. Yang pertama, selalu biasakan mengucapkan apa? Terima kasih. Oke, mohon maaf, karena kita ini kan sudah terbiasa dididik dengan adab yang baik sejak mungkin kita tarbiyah atau mungkin ketika dulu. Lalu kita juga mengajarkan adab yang baik kepada anak-anak kita. Ayo ucapkan terima kasih. Sehingga seringkali rasa terima kasih itu hanya ada di bibir, tidak ada di hati.
Saya mengajak kepada saya dan antum semua mulai hari ini, kalau ingin betul-betul ingin membangun ikatan hati, lakukan semua ini dengan sadar. Syukronnya itu sadar, jazakumullah dan kasirnya itu sadar. Jadi ada rasa bunga di hati dan betul-betul merasa seneng gitu loh. Kak, Sun ya? Sun. Yo. Arab. Mesti jauh akhirnya tambah gak enak bener. Karena kalau nggak ada ikatan, sekarang nggak ada ada muatan di hati ketika kita mengucapkan terima kasih itu, maka kembalinya juga sama ya, dikirim ya tidak ada nilainya gitu. Ya, terima kasih itu yang paling penting, mulai dari sekarang dibudayakan. Okay. Kepala sekolah SMP siapa di sini? Boleh. Oh boleh. Oh jenengan. Insyaallah cocok menjadi SMP ya. Kun SMA keduren. Budi saya ngapunten Bu, ampun boleh. Calon besan ya. Oke, ya. Kalau SMP, SMA, kepala sekolah SMA. Oh, ya, gitu. Cocok kan dhuwur. Allah itu adil. Sekolah menengah atas ya. Jadi kepala sekolah mohon untuk dipastikan ini terjadi dan bukan hanya sebuah hal normatif gitu. Tapi betul-betul dijadikan sebagai budaya yang dari hati ya, yang hadir dari hati. Kemudian kebiasaan untuk saling berkunjung. Saya percaya antum sudah terbiasa melakukan ini sebetulnya, tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi kebiasaan untuk saling berkunjung. Bapak namanya siapa Pak? Jenengan? Pak Prapto. Jujur, yang belum pernah ke rumahnya Pak Prapto angkat tangan. Kepala sekolah itu gak tahu namanya Pak Prapto. Ya, kebacut. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang leadership itu tidak dilihat dari sesuatu yang daki-daki, hal sederhana saja, kepedulian. Ya, jadi teman-teman yang lain juga yang guru dan sebagainya, sekali datang Pak Prapto gimana kabarnya, anak-anak sehat dan sebagainya, itu senang Pak Prapto di nono-nono ke rumah akhirnya tiba-tiba langsung aman kabeh gitu. Nek sumpek atine wis gak aman kabeh pokoke dek Pak Prapto gak atine sumpek gitu ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Berkunjung, oke? Kemudian tahaddu. Berbagi hadiah, tahabbu. Saling berbagi hadiah, maka akan saling mencintai. Bapak Ibu sekalian, tahaddu, saling berbagi hadiah, bukan harus dengan sesuatu yang mahal, tapi dengan sesuatu yang yang antum mampu saja. Ya, sekali-kali datang ke kantor, bawa kerupuk, bawa miler, kan saling berbagi. Ayo kayak bareng-bareng. Saya dulu waktu di Jakarta juga gitu, ya. Karena kalau bandari wong 30 ning kantor nukono hadiah sisi kan angel. Tapi pernah suatu saat ada orang lewat gitu jualan kerupuk, sampai saya ajak ngobrol, saya borong kerupuknya, saya bawa ke atas. Wah itu sudah pikiran, Pak Ferry beli kerupuk gitu, senang. Padahal yang cuma kerupuk, gitu. Jadi ada rasa mereka dihargai. Oh saya ini ada. Itu yang pertama yang klik bikin saya itu, yang buat saya itu ada beberapa karyawan baru yang karena dia itu staff gitu di bawah. Kadang takut ngobrol dengan saya, ketemu saya itu nunduk, Pak Ferry dan sebagainya. Akhirnya tahu bahwa dia pun dapat jatah kerupuk, itu merasa, oh saya juga diperdulikan gitu. Jadi saya lihat tuh, siapa yang belum mulai kelompoknya, ya sebelah tak bawa lagi loh ke atas gitu kan. Oh itu rebutan pada ngambil, merasa senang mereka. Kadang-kadang saya berikan es krim gitu. Hal sederhana, tapi kemudian bisa membangun ikatan hati di antara kami. Karena kami juga sama-sama jauh semua. Kemudian mendoakan. Ini dan doa yang terbaik itu kan yang sir, yang tidak kita ungkapkan, tidak kita jaharkan gitu. Jadi saya titip terutama kepada kepala sekolah, kepada yayasan, doakan yang antum ingat satu persatu nama guru itu. Tidak setiap hari mungkin, tapi ada momen di mana antum khusus mendoakan tim antum. Di tahajud antum, di doa waktu antum, sholat. Jadi ada keinginan untuk mengingat mereka karena beda rasanya. Begitu kita kemudian mengabsen satu persatu tim kita itu, ya antum yang juga bukan siapa-siapa, doakan
Kalau antum mungkin ngasih hadiah nggak mampu, doakan hadiah dengan doa. Hadiah terbaik antum ya doakan mereka. Ya, sekaligus itu satu mendoakan dapat, berbagi hadiah dapat. Ya, dan yakinlah bahwa kalau kita mendoakan orang lain tanpa dia tahu kita sedang mendoakan, maka malaikat itu kemudian berbareng-bareng mengaminkan dan meminta doa itu kembali kepada. Maka cara yang paling mudah sebetulnya untuk kemudian meningkatkan kondisi di kehidupan kita, banyak-banyak mendoakan kondisi kehidupan orang lain. Karena kemudian yang mengaminkan malaikat dan meminta hal yang sama dari itu. Kok non sewu berusaha sekian lama bisnis yosek ngono-ngono ae, pendapatan penghasilan keluarga yang masih begitu-begitu saja. Banyak mendoakan pendapatan ikhwah yang lain itu. Ya, semoga semakin dimudahkan, semakin dikayakan. Sebut namanya satu persatu. Karena harus definitif. Kalau saudara-saudaraku semua itu kan tidak definitif. Engkau malaikat yo bingung ngaminah. Jadi ngaminah model sing ndi yo, boleh kitabnya gak ketemu malaikatnya. Tapi kalau sebutkan namanya amini metu, sebutkan namanya amini metu mana dan seterusnya. Gitu ya, sebutkan namanya. Ya, termasuk yang boleh bucu Pak itu ya. Doakan Ustadz ini nikah lagi enggak ya? Karena ini apa cara mendungano kan? Enggak ya. Kami lanjut. Dan yang terakhir adalah berbagi maaf. Yang paling penting adalah memaafkan. Jangan menunggu diminta. Maafkanlah tanpa diminta. Ini hal yang sangat baik. Kenapa? Karena tanpa sadar kita juga punya banyak kesalahan kepada orang lain yang kita nggak tahu apa kesalahan kita kepada mereka. Agar kemudian Allah bisa menzerokan itu, atau kemudian orang lain mudah memaafkan kita, maka maafkanlah orang lain tanpa mereka tahu dan tanpa kita minta. Itu kalau semua 5 hal ini dibiasakan di sekolah ini Bapak Ibu sekalian, maka sudah cukup untuk membangun ikatan hati. Ikatan hati yang kuat itu sudah cukup membangun trust sebetulnya, tanpa 2 hal yang lain tadi. Ya, apalagi kalau disempurnakan dengan 2 hal setelah membangun ikatan hati, kemudian saling percaya dan seterusnya, maka trust itu akan semakin kuat terjadi. Ya, ini yang harus dilakukan. Dan apa sih kehebatan doa? Kalau dalam konteks agama kita sudah yakin semua lah bahwa doa itu pasti kembali kepada kita. Tapi dalam konteks sains ini luar biasa. Ada seorang dokter namanya Larry Dossey. Dia seorang dokter spesialis bedah melakukan penelitian, ini real, penelitian tentang efek doa terhadap proses penyembuhan orang sakit jantung. Jadi ada 2 variabel, ada dua kelompok penelitian yang tidak saling kenal di 2 kota yang saling terpisah jauh di Amerika. Daftar nama dan fotonya orang-orang yang sakit jantung ini dikirim kepada kelompok doa di kota yang lain, doakan mereka. Ya, orang-orang ini nggak saling kenalin, didoakan. Jadi itu orang nggak saling kenal. Terus apa yang terjadi? Nah, yang luar biasa ini Pak, yang muncul hasil riset dari pasien sakit jantung yang didoakan oleh orang yang tidak mereka kenal, akhirnya lebih jarang terkena congestive heart failure, gagal jantung. Ya, lebih sedikit mengalami gagal jantung yang didoakan ini. Padahal nggak saling tahu. Kemudian membutuhkan lebih sedikit obat dan antibiotik. Jadi orang yang rutin didoakan oleh kelompok doa di tempat yang tidak mereka kenal, mereka hanya tahu nama dan tahu fotonya saja, mengalami kebutuhan obat yang lebih sedikit episode pneumonia, sesak, kemudian lebih sedikit serangan jantung terjadi, dan lebih jarang dilakukan intubated dan ventilator, intubasi. Pakai nafas bantuan ini sekarang banyak terjadi pada pasien COVID. Itu lebih sedikit. Bayangkan. Entah bagaimana mereka yang tidak percaya Allah saja mungkin tidak kenal tauhid saja, itu betul-betul merasakan bahwa kata-kata itu memvibrasi di jarak yang sangat jauh. Apalagi orang-orang yang antum kenal, apalagi orang-orang yang pernah menyakiti antum dan merasa terdolimi kan. Terus antum maafkan dan doakan dia. Wah, itu efek vibrasi sampai malaikat aja bingung mungkin ya tadi. Wong iki dilarangi loraki kemudian mendoakan. Itu bingung catatannya kayak gimana. Orang yang antum doakan dan antum maafkan meskipun menyakiti antum itu akan berubah hidupnya. Lebih-lebih perubahan yang drastis itu terjadi juga kepada diri antum. Balik.
Jadi kalau dalam keyakinan saya, karena keyakinan saya kepada hadis, maka apa yang terjadi kepada orang-orang yang didoakan ini itu secara berkali-kali lipat kembali kepada mereka yang mendoakan itu. Ya, jadi jangan-jangan ya Allah, hambatan hidup kita ini adalah hanya karena kita malas doain orang lain gitu. Yang bikin hidup kita rumit sulit itu karena kita ini selama ini egois dalam hal mendoakan orang lain loh, mendoakan dan memaafkan orang lain saja kita egois. Loh apa? Maaf orang itu sampai manusia dibangkitkan lagi dari kuburnya pun saya tidak akan pernah memaafkan dia. Ya Allah, apa kayak dramanya orang-orang ini ya kan? Urip sing kata Allah ini cuma permainan saja, tiga serius sampai hari ini ya. Pak Allah saja mengatakan hidup ini cuma lahun walaibun, jadi permainan gitu. Aja terlalu serius. Sing paling serius di menjalani hidup di dunia itu hanya orang yang gila. Serius. Orang gila jabatan, gila ini, gila itu, termasuk gila beneran. Itu paling serius. Guyu serius, nangis keseriusan, apa keseriusan. Itu hanya orang gila. Orang yang waras itu benar-benar menganggap hidup ini seperlunya, secukupnya. Dia tidak akan berlebihan gitu. Ya, itu orang yang waras ya. Jadi hati-hati. Kayaknya kita mulai banyak melihat kanan kiri kita dikit tanda gitu ya kan? Atau aku sing tiba ya. Oke. Ini tentang kekuatan nilai, Bapak Ibu sekalian. Mungkin antum pernah dengar kisah tentang ini keren banget. Ada yang pernah tahu tentang Edmund Hillary? Siapa dia? Pendaki gunung apa, Bu? Mount Everest. Tak pikir mau pandeman ya. Mount Panderman ya. Panderman. Jadi Edmund Hillary ini yang pernah mendukung Everest, mendaki gunung Everest banyak. Tapi yang pertama di muka bumi yang berhasil menaklukkan Mount Everest ya Edmund Hillary ini. Dia orang Irlandia, negara persemakmuran Inggris, yang pertama kali menginjakkan kaki di sana, dan karena mengharumkan nama kerajaan Inggris karena negara persemakmuran, akhirnya kerajaan Inggris memberi gelar dia Sir, namanya Sir Edmund Hillary. Aslinya Edmund Hillary toh. Jadi gelar Sir itu gelar pangeran yang diberikan kerajaan Inggris kepada orang-orang yang dianggap memberikan nama baik untuk kerajaan. Terus Tenzing Norgay kan Bu dia. Iya, ketok kan itu dia tahu meluk trainingku ya. Dia ini yang paling rajin ikut training saya dulu kalau di Kabupaten Malang Bu dia ya. Terus saya anaknya jadi matuku ya. Tenzing Norgay itu adalah Sherpa. Ya, penunjuk jalan sekaligus porter yang bertugas untuk mengantarkan Edmund Hillary ini ke atas. Karena sebelum ekspedisinya Edmund Hillary itu ada puluhan ekspedisi sebelumnya yang dilakukan dan gagal. Banyak di antara mereka yang pulang tinggal nama. Jadi di Everest sana banyak jasad-jasad abadi. Jadi mereka yang meninggal itu nggak pernah dibawa turun ke bawah, karena kalau dibawa turun itu bisa mengancam kehidupan orang yang bawa turun itu. Gitu. Jadi berat membawa orang mayat ke bawah itu tantangan tersendiri, maka dibiarkan di sana. Dan sampai hari ini masih banyak mayat-mayat itu yang abadi karena nggak rusak, karena kan di es. Ya, jangan pengen nyoba mau kulkas ya, freezer seminggu ya, mau sampai abadi ya. Jadi itu tubuhnya itu masih banyak. Nah, karena kondisi itu maka pemerintah lokal memutuskan bahwa setiap pendaki wajib didampingi oleh Sherpa, penduduk lokal. Nah, kebetulan si Edmund Hillary ini yang menjadi pemandunya namanya adalah Tenzing Norgay. Bapak Ibu, kejadiannya tepat pada sekitar pukul 11.30 local time, waktu Nepal, waktu Everest, pada 29 Mei 1953 di ketinggian 8.848 mdpl. Jadi kira-kira jarak antara sini ke Gondang Legi itu jarak segitu, itu menurut ditegakno mendur. Nah itu tingginya. Nah jadi kan menek ondo dari sini nang Gondang Legi ditegakno ini munggah mendur kan, kira-kira begitu. Cuman kan ini landai ya, karena ini miring begini ya. Jadi pada ketinggian itu dua orang ini akhirnya menginjakkan kakinya di puncak gunung tertinggi di dunia. Wah, heboh
meskipun belum ada WA, belum ada apa, tapi sudah langsung viral lah begitu. Saya mboh caranya viral zaman itu gimana, tapi kemudian viral sedunia bahwa ada orang yang akhirnya berhasil menginjakkan kakinya di puncak tertinggi dunia pada saat itu. Namanya Edmund Hillary. Nah, ada beberapa orang yang mikirnya kekritisan, terlalu kritis. Mikirnya ini, nek Tenzing Norgay menuju jalan, maka penunjuk jalan mestinya posisinya di depan, betul nggak? Nah, dia di depan, berarti mestinya dia dong, sing pertama kali menginjakkan kakinya, betul nggak? Harusnya kan si Tenzing Norgay yang menginjakkan kaki pertama kali di atas puncak itu. Kok katanya sih Edmund Hillary? Nah, orang sing kritis mikir kayak gini nih, akhirnya mendatangi Tenzing Norgay. Ditanya Pak, didedes. Para reporter yang kritis-kritis tadi itu nanya, temenan, kejadiannya seperti itu, ya. Tanyalah di reportase, diwawancarai, gimana? Pertama kan basa-basi, perasaannya dan sebagainya untuk membuat Tenzing Norgay itu merasa nyaman dulu, ya. Gimana rasanya menjaga dibuka puncak tertinggi dunia? Takori dawa-dawa jawabnya pendek, menunjukkan bahwa dia itu lugu. Ya senang sekali, ya. Suka aneh-aneh, kayak artis-artis lagi gimana perasaannya? Jawabannya itu sampai 30 juz, ya. Kemudian reporter tanya lagi, lah Anda ini kan Sherpa untuk Edmund Hillary gitu. Tentu posisi Anda berada di depan. Bukankah seharusnya Anda yang menjadi orang pertama yang menjejakkan kaki di puncak Mount Everest? Ditanya gitu, jawabnya saya lugu dan jujur. Apa jawaban dia? Iya, benar sekali. Gitu ya. Semua reporter, wah ini berita besar ini ya. Dia menjawab, ya benar sekali. Tapi ada tapinya. Saat tinggal satu langkah mencapai puncak, saya berhenti dan saya persilahkan dia untuk melanjutkan dan menginjakkan kaki pertama kali di puncak tertinggi dunia. Bayangkan, padahal naik ke sana itu ancamannya adalah kematian. Kalau berhasil dan turun kembali dengan selamat, ancamannya adalah tenar seluruh dunia. Begitu. Dia terancam jadi manusia terkenal dan tinggal selangkah lagi loh. Dia yang akan menjadi orang paling terkenal di dunia itu. Ya, nah bayangnya aku, setelah aku ya, gitu kan gitu. Ya. Mungkin begitu, ya karena saya sudah mengorbankan nyawa. Tapi Tenzing Norgay tidak, dia berhenti, dia mundur selangkah, dan kemudian dia persilakan Edmund Hillary untuk menginjakkan kaki puncak tertinggi. Si reporter ini sampai histeris Pak, wah you did it, kata. Ngapain kamu lakukan ini? Kok jujur aku sih, gitu kata reporter ya. Apa yang dikatakan? Kenapa kamu lakukan itu? Terus jawaban dari Tenzing Norgay, ya karena itu impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Sementara impian saya adalah berhasil mengantarkan dia untuk menginjakkan kaki pertama kali di puncak tertinggi. Bapak Ibu sekalian, kebahagiaannya si Tenzing Norgay tidak pernah selesai sampai akhir hidupnya karena dia memegang komitmen atas perjanjian dia dengan Edmund Hillary. Bayangkan kalau hari itu dia khianat, maka selama sisa hidupnya dia akan menjadi orang yang terhantui dengan kesalahannya begitu besar. Betul? Justru kalau antum itu amanah, tidak peduli apa posisi di hadapan manusia, antum itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang dengar kisah ini saja, maka kita langsung hormat kepada Tenzing Norgay, tidak peduli siapa dia. Betul enggak? Itu yang akan dihasilkan pada orang-orang yang amanah di dalam hidupnya, yang tidak pernah khianat kepada orang lain, apalagi pada organisasi. Ini yang ingin saya ingatkan pada diri saya pribadi. Mari jadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Rasulullah itu syaratnya untuk dia akan jadi Rasul pertama jadi Al-Amin. Dilatih bertahun-tahun sampai 40 tahun untuk dijadikan sebagai manusia Al-Amin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya akan kemudian masuk menjadi penerus Nabi ya kalau kita bisa lulus seleksi menjadi Al-Amin itu dulu. Ya, kalau kita bisa ingin dianggap sebagai penerus Nabi, jadikan diri antum Al-Amin itu dulu. Orang yang amanah, bisa dipercaya, orang aman di samping antum, orang itu bahagia di samping antum, orang itu merasa besar di samping antum, orang itu merasa punya makna hidupnya berada di samping antum. Ojo sampai antum itu menjadi orangnya kalau di samping orang di samping antum itu merasa kemudian orang ini tidak punya apa-apa, kerdil, merasa terbuli, tidak aman, tersakiti. Jangan.
jadilah orang-orang yang punya manfaat pada orang-orang yang hidup bersama antum. Bisa Bapak Ibu sekalian? Sanggup Bapak Ibu? Kalau itu antum komit dan antum melaksanakan, insya Allah tidak butuh waktu lama. SMP IT, SMA IT Al-Basirah akan dikenal oleh dunia. Ya, akan mudah bagi antum untuk membentuk hati, pikiran, konsep, logika dari anak-anak antum di sini. Saya mohon maaf ya, harus menyampaikan ini. Sebetulnya murid kita itu kan cermin kita. Nuhun sewu, kalau anak-anak kita nggak berkualitas itu adalah saya dan antum semua belum berkualitas. Kalau anak-anak antum itu belum bisa terhormat di hadapan manusia, karena antum itu memang layak nggak dihormati. Cermin mereka ini. Kalau antum berupaya sudah semaksimal mungkin untuk memberikan kehormatan terbaik kepada mereka dengan menjaga kehormatan antum pribadi, tidak perlu effort besar, gelendeng dewe, Allah yang gelendeng. Tidak ada Pak entitas manusia, organisasi yang besar karena usahanya sendiri, itu tidak ada. Tidak ada. Saya yakin mereka semua begitu itu karena Allah yang atur, Allah yang jaga, Allah yang membuat seperti itu. Tidak ada sedikit pun upaya manusia, tidak ada. Jadi besar kecil, signifikan atau tidak, SMP IT, SMA IT Al-Basirah itu kurang lebih ya kira-kira begitulah pandangan Allah terhadap organisasi Anda. Mungkin perlu dibersihkan lagi ikhlasnya, dibersihkan lagi niatnya, dibersihkan lagi ukhuwahnya, dibersihkan lagi profesionalitas ihsan amalnya, itu agar Allah itu betul-betul buka semuanya majruk. Kalau itu sudah terjadi, insya Allah pintu rahmat barokah itu harus dibuka. Kalau Allah sudah buka itu tidak ada yang bisa menghalangi, insya Allah. Saya percaya dan saya punya firasat SMP IT, SMA IT Al-Basirah akan sangat-sangat besar, ya, akan sangat-sangat diminati. Karena antum ini SMA IT pertama di Malang Raya, ya, antum ini SMA IT pertama di Malang Raya. Antum ini pemberani di antara orang-orang pemberani yang belum berani untuk bertindak. Dengan keterbatasan antum, maaf ya, mungkin masih terngiang-ngiang lah. Dulu itu pertimbangan ikhwah para senior kita itu untuk membuka SMA itu kakean pertimbangan. Tapi SMA Al-Basirah itu dengan lantang membuka. Saya pikir ya rahmatullah, yang sekarang tinggal harus antum lakukan munduh barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan antum, bukan karena kehebatan kita. Karena Allah belum buka barokahnya saja. Nek wis dibuka wis ta. Antum nada ya angel. Ya, nada itu angel. Iso. Tapi Allah gimana mau ngasih kalau seandainya antum saja belum siap keranjangnya gitu. Kan dolim kalau Allah ngasih terlalu banyak, keranjangnya antum belum siap. Ukhuwahnya belum siap, gontok-gontokan, belum satu hati, satu fikir, satu gerak. Ini saya kata-katanya saudara kita di tablik itu, satu hati, satu fikir, satu gerak. Kalau satu hati, satu fikir, satu gerak belum ada di Al-Basirah, keranjangnya berarti bolong-bolong. Diwenehi akeh mesti hilang. Ya karena Allah memberikan sesuatu dengan kapasitas dan kemampuan antum, makanya gede no, ikhwahnya, takliful qulubnya, satuan hatinya, kuatin lagi agar Allah betul-betul turunkan seperti yang antum minta selama ini. Ya, when you don't change, oh ini ada yang hilang, sorry, saya yang kuning nggak kebaca. When you forgive, teman-teman sekalian. Terakhir, kalau misalkan ada yang masih merasa sulit untuk memaafkan orang lain, sulit untuk melepas rasa sakit yang kita alami dari saudara kita, when you forgive, ketika kalian memaafkan, you don't change the past. Yakinlah, Anda tidak akan pernah mengubah masa lalu. Bahwa orang itu pernah menyakiti antum, pernah berkata-kata kasar, bertindak tidak menyenangkan, tidak ngerti unggah-ungguh dan sebagainya, itu sudah tidak bisa dirubah. But you do change the future. Tapi sejak antum memaafkan, antum sudah merubah masa depan sejak hari itu. Ini yang harus antum yakini, bahwa mulai dari hari ini paksa diri antum untuk memaafkan, menerima
menerima, karena itu bagian dari antum menerima takdir. Bahwa di masa lalu antum pernah dipertemukan dengan orang-orang, kata-kata, sikap yang seperti itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Selama antum tolak, antum menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Antum menolak ketentuan Allah yang menurut Allah yang terbaik. Coba, naudzubillah, apa antum berani mengkoreksi keputusan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengkoreksi keputusan pimpinan aja mikir-mikir, apalagi mengkoreksi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau antum kayak meneng tapi jero hati itu gak nerimo, itu sama dengan antum masih memaksa untuk mengkoreksi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, ini yang saya terus mendidik diri saya agar hal yang seperti itu bisa hilang dari diri saya. Oleh karena itu yakinlah, iwafillah, because I believe Wayne Dyer ini menurut self-helper, dia itu konsultan pribadi tingkat dunia, banyak membantu orang untuk keluar dari masalah kehidupannya. Wayne Dyer mengatakan, because I believe that everything is in God's hand. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu, ini bukan muslim Pak, tapi kata-katanya itu proses Al-Quran Sunnah banget. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu itu ada di tangan Tuhan, di tangan Allah Subhanahu wa taala, and I know that I'm in a good hand. Karena itulah saya tahu bahwa saya sedang berada di tangan yang tepat. Jadi orang yang masih menolak masa lalunya, menolak fakta hidupnya, itu masih tidak percaya aku temenan diatur oleh Allah, enggak sih? Saya ini diatur oleh yang maha mengatur dan maha hebat mengatur dengan ketaturan yang terbaik, enggak sih? Ya, jadi kalau masih ada sing menyangkal dalam hati tentang betapa hebatnya Allah mengatur hidup antum sampai hari ini, even bahkan seandainya naudzubillah antum dalam kondisi berat, penuh masalah, cobaan dan sebagainya, yakin saja itu episode terbaik yang sedang Allah berikan kepada antum untuk menyiapkan masa depan yang jauh lebih baik. Ya, jauh. Karena begitu itu antum yakini wafillah, maka semuanya menjadi terasa cukup, terasa selesai, terasa tidak ada lagi hambatan yang terjadi. Baik, wafillah rahmatullah. Saya ingin mengajak ada kita semua di bagian akhir-akhir pertemuan kita. Coba dengan penuh kejujuran, antum sortir lagi, ingat satu persatu wajah dari para guru, karyawan, semua tim yang di Al-Basirah, mulai dari ketua yayasan, direktur, sampai dengan siapapun yang pada dari depan. Antum sortir satu persatu semampu antum. Misalkan mengingat Ustadz Hasyim, ada enggak ya saya nyandet gitu di akhir, ya, mengingat Ustadz Imam, ada enggak saya nyandet, mengingat dunia, ada enggak saya nyandet ya, orang sih gak plong enggak sih. Nah sekarang saya beri waktu antum untuk 5 menit ini hanya bersama dengan diri antum sendiri, karena ini tiket kalau betul-betul ingin mengubah Al-Basirah, mulailah dari mengubah diri antum sendiri. Saya beri waktu 5 menit. Antum bisa memulai dari orang yang paling antum anggap jauh dan mungkin paling antum anggap paling menyakitkan bagi antum, paling tidak antum sukai deh. Cari, acak nggak apa-apa. Ya, yang sekilas langsung, wah aku udah mikir orang itu langsung mantap gitu ya. Bayangkan wajahnya, doakan dia sekarang juga. Dengan doa terbaik antum, seikhlas antum, semaksimal antum bisa mengikhlaskan. Doakan dia agar Allah mengampuni dia, mengampuni keluarganya, memasukkannya ke surga, mengkaruniainya dengan rezeki terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak-banyaknya ya wakilah. Ya, sebanyak-banyaknya. Hadirkan satu persatu lagi. Jangan pindah ke orang lain sebelum antum plong untuk memandang dia. Sebelum antum lega untuk membayangkan wajahnya. Jangan berhenti
dan berganti orang kalau orang yang satu belum selesai. Silakan dimulai dari sekarang. Alhamdulillah, katakan alhamdulillah, syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sudah melampaui tahapan ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau masih jaga aku, masih beri kesempatan kepadaku untuk memaafkan dan meminta maaf. Nanti kapanpun siap, sesegera mungkin. Kalau ada memang di antara antum yang merasa punya salah kepada siapapun di tempat ini, segera telepon, datangi, minta maaf, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Antum mungkin tidak membayangkan bahwa hanya persoalan 2 orang itu bisa menunda barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua orang yang berada di dalam organisasi itu. Hanya karena perseteruan 2 orang, Allah cabut berkahnya organisasi itu. Saya bersama dengan tim trainer pernah memberikan pelatihan untuk sebuah universitas di Sulawesi. Ini pengurus rektorat, ya, pengurus di rektorat dibawa ke satu tempat, mereka outbound. Di malam terakhir, Dr. Arif Alamsyah memberikan materi, saya mendampingi peserta, jadi saya keliling gitu ya. Beliau, Dr. Arif itu mempersilahkan, karena ada ratusan, sekitar 300 peserta, 300 orang. Siapa di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, meminta maaf kalau misalkan ada orang lain yang pernah Ibu Bapak Ibu sakiti di tempat ini, gitu ya. Pertama, diam. Tiba-tiba Bapak sekalian, ada seorang perempuan usia 30-an sekian atau 40-an tahun, dia angkat tangan. Itu sudah mulai riuh, Pak. Karena ternyata hanya gara-gara 2 perempuan ini, rektorat universitas itu terpecah jadi 2. Padahal nggak ada urusan apa-apa. Jadi mereka ini sampai terpecah, organisasi nggak berjalan dengan baik, hanya persoalan 2 orang ini. Jadi yang 30-an tahun tadi itu angkat tangan dan kemudian menangis sejadi-jadinya dan dia minta maaf kepada seseorang yang ternyata adalah bulenya sendiri, yang juga bekerja di situ. Jadi tantenya ini sudah berseteru hampir 3 tahun. Nggak saling sapa, nggak saling, bahkan itu menyebabkan teman-temannya si ponaan memusuhi teman-temannya tantenya. Begitu pula sebaliknya nih. Bayangkan sebuah rektorat universitas negeri di Sulawesi itu bisa terjadi begitu, hanya gara 2 orang yang bermusuhan. Ya, jadi 2 kubu. Ponaannya tadi minta maaf, saya tahu saya salah sebagai yang lebih muda, saya itu egois dan sebagainya. Saya mau minta maaf kepada tante saya. Begitu dia mau mendekat, kata dokter, mana tantenya? Ditunjuk sama yang lain, ini Pak tantenya. Datang minta maaf sama tantenya. Begitu dia mau jalan, tantenya berdiri, maaf dok, saya nggak bisa maafkan dia. Bayangkan Pak, oh jadi ruang itu satu ruangan 300 orang itu, saya nggak bisa maafkan dia. Saya dokter nggak tahu rasa sakit yang saya alami. Bertahun-tahun saya mengalami rasa sakit yang dokter nggak tahu. Saya nggak bisa dok memaafkan dia. Terus dokter anak sampai bingung Mbak, dikapakno gitu, dipaksa nggak mau. Saya nggak mau, kayak nggak bisa. Saya nggak bisa, gitu. Ponaannya ini sampai nangis gerong-gerong gitu. Saya mau minta maaf, saya mau minta maaf. Saya pegangi sama teman-teman. Akhirnya saya bilang dok, lanjutkan dulu materinya. Saya terapi itu. Saya bilang mohon maaf ya, memang perempuan tapi sudah nggak ada cara lain. Saya berupaya untuk tidak menyentuh kulitnya, tapi saya tapping karena saya waktu itu saya tapping. Bu, ikuti saya. Saya katakan, ya Tuhan, ya Allah, Muslim ya Allah, saya memang sakit hati, saya benci dia. Semua yang dia lakukan menyakitkan bagi saya. Tapi ya Allah, karena Engkau, saya ikhlas, saya pasrah. Saya minta begitu. Semua titik-titik save-nya itu yang harus tapping, saya tapping satu. Nah, khusus yang di bagian wajah, saya minta tolong yang lain, Bu, pencet yang di sini, pencet semuanya. Ya, di daerah-daerah ketiak ini, teman-temannya yang bantu. Katakan terus, saya paksa dia mengatakan. Katakan terus. Ya Allah, saya sakit, saya dendam, saya benci dia.
Tapi hari ini karena engkau saya pasrah, saya pasrah. Nangis Pak, nangis terus. Cukup. Akhirnya ibu bisa saya tinggal, saya tinggal sebentar. Tiba-tiba dia berdiri, Dokter Arif. Dia Bu, ada apa? Saya ingin memaafkan ponakan saya. Nangis. 300 orang nangis. Masalah yang 3 tahun hanya dari 2 orang kemudian memisahkan organisasi ini secara konfrontal jadi 2 kubu besar. Hari itu tuh nangis bareng-bareng. Yang dirasakan ibu Bude sang bule tadi itu, ketika ditanya sama Dokter Arif, gimana rasanya ketika sudah bisa memaafkan? Ya Allah, saya merasa saya selama ini merasa hidup saya itu berat, suram, hidup saya itu tidak ada cahaya. Begitu saya memaafkan, selesai. Itu bayangkan Pak, yang dideketin saja tadi itu jerit-jerit, ini sampai rangkul-rangkulan setelah ini. Saya cuma pengen sampaikan kepada antum semua, kalau di antara orang-orang solih-solihah di antara antum itu masih ada masalah hati. Saya khawatir hal kecil itu yang kemudian menghambat barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang justru tanpa antum sadari, zon antum, syak di dalam diri antum, tidak suka kecil pada sahabat antum, saudara antum. Itu yang menghambat besarnya Al-Basim. Bukan yang besar, bukan masalah manajemen. Justru ada 1-2 orang yang tanpa diketahui yang lain itu saling mendendam, saling sakit hati, padahal cuma kecil. Tapi itu yang menghambat, menghijab rahmat Allah untuk datang kepada antum. Oleh karena itu jangan biarkan hal kecil, karena terlalu banyak organisasi besar jatuh hanya karena persoalan kecil. Jadi tolong setelah ini dicek lagi kalau masih ada nanti dulu, masih ada yang belum plong kepada personal yang di sini, antum doakan dia yang terbaik. Kalau antum berkenan, datangi rumahnya, minta maaf sama dia. Mungkin antum tahu yang salah dia, kok aku sih jalur maaf? Ya, karena boleh jadi hidupnya saudara antum itu selama ini juga gelap karena sudah kena ainnya antum. Anaknya mudah sakit, istrinya sakit-sakitan, pendapatannya nggak beres. Itu karena ainnya antum selama ini. Datangi dia, ya, minta maaf sama dia. Dan boleh jadi itu juga yang sudah menghambat organisasi ini membesar. Bukan yang lain, bukan kapasitas, tapi masalah hati. Karena mukmin itu kehebatan mukmin, kesuksesan mukmin itu sangat halus Allah nyarinya. Kalau orang lain itu sudah mau gontok-gontokan, sudah beres tahu tes, digede-gede, nah itu urusan lain itu. Kalau mukmin itu sampai hal-hal halus itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena antum ini calon penghuni surga gitu, tidak dibiarkan ada kotoran sedikit dalam hati antum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang ingin saya sampaikan. Antum besar suatu saat kelak, segera maupun lambat, itu tergantung dari apakah antum mampu memanage diri antum, memanage hati antum dengan sungguh-sungguh atau tidak. Teamwork. Kalau saya ngomong teamwork di perusahaan lain, saya ngomong sesuatu yang normatif loh Ibu sekalian. Tapi kalau sudah perusahaan yang dikelola secara untuk kebutuhan dakwah, tarbiyah, saya ngomongnya itu bahkan sampai hal yang paling halus. Anak tidak yakin gitu bahwa keterbatasan manajemen itu bisa membatasi antum, tidak. Bahwa keterbatasan ikhwah karena tidak bisa ngajar, duduk SPD, kon ngajar dan sebagainya menghambat antum, tidak percaya saya. Tidak percaya. Sahabat Nabi itu tidak pernah sekolah, tidak pernah dididik untuk menjadi pendidik, jadi pendidik masyhur luar biasa. Karena kalau sudah ada tauhid, ada iman di hatinya, selesai masalah semuanya. Jadi kalau antum masih punya masalah, saya yakin masalahnya itu sepele, sederhana. Tapi di hadapan Allah itu gede. Di hadapan Allah itu besar. Karena itu berpotensi menghambat antum untuk lancar menjalani siratal mustaqim. Ya, selesaikan dulu, maka insya Allah jatahnya nanti akan hadir al-basirah, akan dikenal. Teman-teman sekalian, ini slide terakhir saya. Yakinlah, Afwan saya cari yang berhijab tadi tidak ketemu ya.
Fotonya ini sangat-sangat berkesan kalau menurut saya. Ini seorang atlet Indonesia yang menghormat merah putih sambil meneteskan air mata dengan kebanggaan yang sangat luar biasa. Saya ingin mengakhiri pertemuan kita dengan kata-kata ini. Juara sejati tidak akan pernah terhenti hanya karena letih. Mereka akan berhenti hanya pada saat telah menyelesaikan pertandingan. Jangan berhenti hanya karena tersakiti. Jangan pernah berhenti hanya karena tidak dihargai. Jangan pernah berhenti hanya karena tidak pernah diapresiasi. Karena semua yang diwujudkan dan ditunjukkan oleh manusia tidak pernah mewakili bagaimana apresiasi Allah kepada antum semua. Apa yang dizahirkan manusia kepada antum tidak pernah mewakili apa yang menjadi pandangan Allah kepada antum semua. Jangan sekalipun terpengaruh oleh bagaimana manusia menghargai antum. Satu hal yang paling boleh untuk antum jadikan standar adalah tanyakan Allah ridho atau enggak. Selama antum masih bangun di pagi hari, bisa menghirup udara segar, bisa menyadari semua hal di sekitar antum dengan akal yang sehat, itu artinya Allah mentakdirkan pertandingan antum belum usai, pertandingan antum belum selesai, kewajiban antum belum selesai. Allah masih akan menagih komitmen terbaik antum untuk antum tunjukkan bahwa antum bisa memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kalau antum masih bangkit, antum masih hadir di Al-Basirah ini di setiap pagi, itu artinya adalah pertandingan masih harus antum lakukan dengan yang terbaik. Dan jangan lupa, pastikan antum melakukannya bukan karena siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sesegera mungkin antum akan melihat bahwa setiap yang antum lakukan akan mendatangkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Wallahuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.